Niatnya mau mancing tenang biar pikiran adem, MC kita malah kena sergap ratu suku kegelapan yang auranya serem tapi cantik banget. Bukannya minta tebusan emas atau perak, si ratu yang agresif ini malah maksa MC kita buat langsung melakukan ritual pewarisan alias bikin anak saat itu juga. Bayangin, baru juga kenal udah ditagih tanggung jawab buat punya banyak anak. Salah ngomong sedikit saja, MC kita bisa langsung jadi tumbal di dalam gua. Keluar dari rumah si gadis rubah, malah masuk ke pelukan maut si ratu gotik yang posesifnya nggak ngotak. Langsung aja membangun harem demi menyelamatkan para penjahat. Karangan, budayakan makan jeruk. Jadi ceritanya begini, dunia ini adalah tempat yang beroperasi dengan sistem perbudakan. Selama punya uang, siapapun bisa membeli budak yang mereka inginkan. Semua informasi ini didapatkan Yuani setelah 2 hari tanpa tidur membaca novelnya. Namun, saat cerita hampir selesai dibaca, dia malah ketiduran. Sedangkan, di dalam novel yang dia baca, Tuan Li, salah seorang villain rendahan di sana, sedang dipaksa untuk menjual budaknya ke Tuan Muda Zhang, bangsawan lokal di daerah itu. Tentu saja, Tuan Li langsung menolak mentah-mentah tawaran orang di depannya itu. Tapi Tuan Muda Zhang tidak menyerah. Dia bahkan menawarkan 3 budak gadis kualitas terbaik hanya untuk ditukarkan dengan 1 gadis rubah di sebelah Tuan Li. Budak di sebelahmu itu kelihatan gak mau nurut ya. Setengah binatang tapi gak punya tata krama sebagai budak. Karena itulah, biar saya saja yang mendidiknya, ucap Tuan Muda Zhang. Mendengar itu, Li Yuani langsung menarik wajah Kufu. Kamu memang so rajin dan gak mau nurut ya, ucapnya lalu melempar gadis itu ke lantai. Li Yuani tetap menoleh ke arah Tuan Muda Zhang. Silakan pulang, Tuan Muda Zhang. Sekalipun Anda menukar 10 orang, saya tidak akan memberikannya. Tuan Muda Zhang tertawa dingin mendengar penolakan itu. Ayolah, Tuan Muda Li. Kulihat kau juga tidak terlalu menyukainya. Untuk apa masih disimpan? Belakangan ini aku sudah sering datang memintanya. Tidak perlu merusak hubungan kita cuma gara-gara 1 budak wanita. Apa jangan-jangan kau mulai punya perasaan pada budakmu sendiri? Jangan sampai orang-orang tertawa sampai gigi mereka copot mendengarnya. Padahal, tanpa sepengetahuan Zhang, Li Yuanyi sudah sangat emosi di dalam hati. Situasi keluargamu sekarang tidak perlu kujelaskan kan? Jangan keras kepala seperti ayahmu itu. Bisik Zhang mendekat ke telinga Li Yuanyi. Lihatlah sekarang, keluargamu jatuh miskin. Lagi pula, memelihara budak itu lebih mahal daripada memelihara anjing. Siapa tahu kau bisa membalikan nasib dengan emas dan perak yang kutawarkan ini. Dia menambahkan dengan nada mengancam. Li Yuanyi, jangan kira aku tidak tahu segalanya. Di wilayah ini, akulah yang berkuasa. Aku tidak keberatan membuat keluargamu bangkrut sekali lagi seperti yang kulakukan pada ayahmu. Mendengar itu, Li Yuanyi tidak tahan lagi. Dia hendak memaki dan memukul orang itu. Tetapi tiba-tiba sebuah papan kayu melayang dan menghantam kepalanya. Orang yang menyerang Li Yuanyi dari belakang tampak kaget setengah mati. Tuan Muda Zhang, dia sepertinya sudah tidak bernafas. Tuan Muda Zhang memasang wajah jijik. Kalau begitu, buang saja budak wanita ini ke jalan. Bilang saja dia mengamuk dan membunuh tuannya. Hari ini keluarga Zhang akan menegakkan keadilan demi rakyat. Dan seketika itu juga, si gadis rubah langsung ditarik keluar untuk digelandang di tengah desa. Di tengah desa, para warga sudah mulai berkumpul, mulai menghina si gadis rubah yang tidak berdaya di tanah. Tepat saat itu, Li Yuani yang asli terbangun dari tidurnya karena mendengar jeritan yang menyayat hati. "Jangan sentuh aku!" teriak si gadis rubah di depan saat para warga sekitar dengan kejamnya ingin menindas dia. Yuani terlonjak kaget dan segera melihat sekeliling. Tapi baru aja bangun secara tiba-tiba gitu, Yuani masih sibuk sendiri sama kepalanya yang masih pusing. Sampai akhirnya, orang-orang di luar terus berteriak berisik. Meski awalnya sedikit kesal, tapi dia akhirnya mengikuti sumber suara dan keluar ruangan. Di sana, dia menemukan seorang gadis sedang dijambak dan disiksa. Di luar, para warga sekitar udah mulai mencibir sendiri. Cuma budak rendahan tapi licik banget. Pantas saja Li Yuani ini sangat membencinya. Tapi Li Yuani juga bukan orang baik sih. Mana ada tuan yang menyiksa budaknya sampai seperti itu? Orang sesabar apapun pasti bakal gila kalau diperlakukan begitu. Mendengar caci maki orang-orang di sekitar, Yuani tiba-tiba merasa kalimat-kalimat itu tidak asing. Li Yuani. Tunggu sebentar. Gadis di lantai itu, jangan-jangan dia adalah Kufu, budak wanita milik Li Yuani
si karakter ampas dari novel penjahat wanita sangat mencintaiku. Apa aku benar-benar masuk ke dalam novel? Saat dia sedang bingung, seseorang berjalan menghampirinya. Li Yuani, akhirnya kau sadar juga. Mendengar namanya dipanggil, dia baru sadar sepenuhnya. Dia ternyata keisekai menjadi karakter asli di novel itu. Si ampas yang cuma punya sisa hidup 3 hari. Budakmu yang kabur itu sudah kami tangkap kembali. Sekarang terserah kau mau apakan dia, ucap orang itu. Kalimat itu bagaikan sambaran petir di siang bolong bagi Liwani. Kenapa dia harus menjadi bajingan sialan ini? Namun tepat saat itu, seberkas cahaya emas yang hanya bisa dilihat olehnya turun dari langit, dan sebuah bola mekanik berbung terbang muncul dari dalamnya. Halo Tuan, nama saya Dowding. Saya adalah sistem eksklusif Anda. Selamat datang di dunia novel Penjahat Wanita Sangat Mencintaiku. Anda akan berperan sebagai karakter ampas dengan nama yang sama, Li Yuani. Dengar penjelasan gak masuk akal itu, Yuani langsung berusaha membantah. Tapi Dowding hanya berkata datar. Sudah tidak ada waktu lagi untuk membantah. Misi Anda adalah meluluhkan hati penjahat wanita. Jika nilai penghitaman miliknya mencapai 5 bintang, Anda akan mati di tempat. Saat ini nilai penghitaman milik Kufu sedang meroket naik. Kalau Anda tidak segera bertindak, Anda bakal tamat sebentar lagi. Melihat Yuani hanya bengong, pria di sebelahnya langsung mengambil telur busuk dan melemparkannya ke kepala Kufu. Secara refleks, Yuani berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Tindakan tidak lazim ini membuat pria itu kaget. Yuani segera mengayunkan tongkat kayu dan berdiri melindungi Kufu. "Brengsek, biar kulihat siapa yang berani." Tindakannya membuat seorang wanita di kerumunan terkejut. Tidak disangka, Yuani akan melindungi Kufu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Dowding melaporkan kalau nilai penghitaman Kufu justru makin cepat naik. Yuani yang dengar itu jelas heran. "Loh, kan aku melindungimu, kok malah semakin dibenci sih?" Yuani langsung paham situasinya. Tubuh asli pemilik ini sudah lama menyiksa Kufu. Kebaikan yang tiba-tiba muncul pasti dianggap sebagai rencana licik yang lebih jahat. Siapapun pasti akan berpikir ada udang di balik batu. Karena itulah, dia langsung berpikir kalau dia harus mengubah strategi. Yuani segera memasang wajah garang. "Dia ini cewekku, biar aku sendiri yang mendidiknya. Kalian semua orang luar, jangan banyak ikut campur." Melihat itu, kerumunan bubar sambil tertawa mengejek. Kirain Li Yuani sudah tobat, ternyata cuma salah makan obat. "Ayo bubar-bubar, kasihan sekali nasib budak wanita itu." Mendengar itu, Yuani berteriak gertak sambal ke arah punggung mereka. "Pergi kalian semua sejauh mungkin. Hidup dan matinya adalah milikku. Siapapun yang berani menyentuhnya lagi, ku tebas tangan kalian." Namun, Kufu yang ada di belakangnya menatap dengan tatapan penuh kebencian. Dia tahu, yang menantinya selanjutnya pasti siksaan yang lebih kejam. Saat Yuari berbalik menatapnya, gadis itu langsung gemetar ketakutan. Setelah menunggu lama tanpa ada pergerakan, Kufu dengan takut-takut membuka satu matanya. Melihat itu, Yuani berkata dingin, "Masih tidak mau berdiri dan pulang ke rumah?" Si sistem, Dowding, membawa kabar baik. Nilai penghitaman berhenti naik. Yuani membatin. "Baguslah." Lalu dia melanjutkan aktingnya. "Lihat apa? Kau pikir aku ini orang baik, padahal dia tidak tahu. Di tangan Kuofu saat ini sedang tergenggam batu tajam yang diremas hingga tangannya berdarah." Dengan tatapan tajam, si gadis rubah udah menguatkan tekad untuk membalaskan semuanya saat waktunya tepat. Melihat Kufu mendurut dan ikut pulang, wanita yang tadi memperhatikan mereka tersenyum sinis. Yuan ini agak menarik. Namun saat Yuani terus berpura-pura galak sambil memarahi Kufu, gadis yang penuh luka itu akhirnya tidak kuat lagi. Kakinya lemas dan dia langsung pingsan. Melihat itu, Yuani merasa tidak tega. "Aduh, biar tuan muda ini merawatmu dengan baik." Sesampainya di tempat tinggal, Yuani yang sudah hatam banyak cerita isekai langsung menagih paket temulak kepada sistem. Sistem ini lumayan dermawan, langsung memberinya belasan poin yang bisa dipakai untuk menukar barang di toko sistem. Tanpa ragu, dia menghabiskan 2 poin untuk membeli 1 set pakaian wanita. Bukan karena dia ingin melihatnya, tapi untuk menggantikan pakaian Kufu sebagai permintaan maaf atas kelakuan pemilik tubuh asli. Kufu pingsan selama 3 hari penuh sebelum akhirnya sadar. Saat dia sedang mengucek mata, Yuani sudah siap menunggunya di tepi ranjang sambil membawa obat. "Cepat, minum mumpung masih hangat," kata Yuani. Siapa sangka, tindakan ini malah membuat Kufu ketakutan setengah mati. Nilai penghitaman langsung meroket lagi. Dowding buru-buru mengingatkan, dia mungkin mengira Tuan mau meracuninya. Menyadari masalahnya, Yuani mulai akting lagi dan sengaja memasang wajah serius. "Tidak mau minum, juga harus minum.
Aku tidak mau ada orang mati di rumahku. Nyawamu itu murah. Kalau tidak mau minum, kuseret kau keluar. Begitu selesai bicara, dia memaksa si gadis rubah untuk meminum obatnya tanpa banyak alasan. Setelah diminum, gadis itu menatap Yuani dengan keras kepala. "Apa yang mau kamu lakukan?" teriak si gadis rubah ini. Meski di luar begitu, tapi dalam hatinya dia merenung. Kali ini, Li Yuani pingsan gara-gara aku. Pasti aku tidak akan dibiarkan hidup. Kalau dia langsung membunuhku sih bagus, tapi dia pasti akan menyiksaku dulu. Lebih baik aku akhiri hidupku sendiri. Saat gadis itu sedang berpikir macam-macam, Yuani melempar baju baru yang baru dibelinya ke arah Kuofu. Sebagai sesepuh pembaca novel, dia tentu bisa menebak apa yang dipikirkan gadis itu. Mau mati? Jangan harap. Buang jauh-jauh pikiran itu. Kalau mati pun, mayatmu bakal tetap kucambuk. Cebirnya kecut. Setelah masalah obat dan baju selesai, cowok ini meletakkan nampan makanan dengan kasar. "Baju ini untuk kau pakai, nasi ini juga untuk kau makan. Bersyukurlah sedikit pada tuan muda ini." Tanpa mereka sadari, ada seekor ular yang mengamati semua kejadian itu. Ular itu kemudian berubah wujud menjadi manusia di luar rumah. Bocah ini masih sama brengseknya. Kelihatannya tidak ada yang berubah, pikir si cewek penguntit. Tapi hatinya masih bingung, karena tempo hari dia merasa Li Yuani seperti orang yang berbeda. Sudahlah, selama dia masih menyiksa Kuofu seperti biasa, aku masih punya kesempatan, pikirnya menjauhkan pikiran buruk. Saat dia sedang berpikir, terdengar panggilan dari belakang. "Zhenyi, ayo pergi cari buah." Cewek penguntit itu langsung memasang wajah ramah dan setuju untuk ikutan ajakan si wanita di sana. Di dalam rumah, Yuani masih terus memaki-maki. "Kau cuma pantas makan ini. Anjing yang kupelihara dulu saja, makanannya 4 sehat 5 sempurna. Lihat baju yang kau pakai itu. Orang bakal mengira aku bahkan tidak sanggup memelihara pengemis. Cepat ganti bajunya. Jangan malu-maluin keluarga Li. Itu bakal mencoreng nama baikku. Dan makanan ini harus habis. Kalau sisa sesuap saja, kutumpahkan ke kepalamu." Tapi anehnya, nilai penghitaman gadis itu masih belum turun sedikit pun. Yuani mengumpat dalam hati. Dikasih hati nggak mau, dikasari juga nggak mempan. Kenapa keras kepala banget sih cewek ini? Udah kayak keledai aja. Doding yang lihat itu langsung memberi saran. Tuan masih kurang galak. Dia curiga Tuan menaruh racun di makanannya. Karena itulah Yuani dengan tegas mengambil sebuah paha ayam dari mangkuk gadis itu. "Kenapa paha ayamku ada di mangkukmu? Aku tidak ingat memberikannya. Paha ayam ini bukan makanan yang pantas buatmu." Dia menggigit paha ayam itu. "Enak sih enak, tapi melihat mukamu bikin aku mual. Hilang semua nafsu makanku. Benar-benar makin dilihat makin bikin kesal." Setelah berkata begitu, Yuani langsung membanting pintu dan pergi. Melihat Yuani benar-benar pergi, Kuofu langsung menyambar makanan di depannya. Dia menyambar paha ayam sisa gigitan itu dan memakannya dengan lahap. Karena sudah terlalu lama tidak makan daging, air mata mulai mengalir deras dari wajahnya. Akhirnya gadis itu makan sambil menangis terseduh-seduh. Melihat pemandangan itu dari layar monitor sistem, Yuani menghela nafas panjang. Gadis secantik ini kok bisa-bisanya pemilik tubuh asli menyiksanya? Namanya sama, kelakuannya beda jauh. Benar-benar dosa besar. Kemudian dia melihat ke arah tong air di sampingnya dan menyadari kalau badannya sendiri bau sekali. Bahkan ada aroma aneh yang sulit dijelaskan. Saat Doding memberitahu kalau tubuh asli ini belum mandi selama 3 bulan, dia langsung menghabiskan 1 poin lagi untuk membeli sabun mandi 6-in-1 yang sudah termasuk bonus kain penggosok daki. Sebelum mandi, dia ingat sesuatu. "Oh iya, tadi aku lihat ada paket medis diskon. Berikan aku 1 juga," mintanya ke Doding. "Siap. Oh iya tuan rumah, barang yang Anda beli di toko bisa digunakan selamanya loh." Dengar ucapan indah itu, mata Yuani langsung berbinar senang. Setelahnya, dia mengendap-ngendap di luar kamar Kufu untuk menguping. Karena sudah setengah jam, si cewek rubah seharusnya sudah selesai makan. Merasa waktunya sudah pas, Yuani langsung menendang pintu kamar itu sampai terbuka lebar. Brak! Suara tenduman keras itu membuat Kufu yang sedang makan tersencak kaget sampai badannya menegang. Meskipun dalam hati merasa bersalah karena sudah mengganggu makan cewek itu, tapi Yuani tetap memasang wajah tengil dan sok berkuasa. "Teruskan makanmu. Kalau anjing peliharaanku sampai menyisakan makanan, kamu tahu sendiri kan akibatnya?" ucapnya sambil berbisik di telinganya. Mendengar ancaman itu, mata Kufu membelalak.
Sambil memegang mangkuk nasi, dia melanjutkan makan dengan wajah memelas. Melihat itu, Yuani merogok saku celananya untuk mengambil sesuatu. Ekor mata Kufu melihat gerakan itu. Gadis itu berpikir tuannya pasti punya ide gila baru untuk menyiksanya. Detik berikutnya, Kuofu langsung gemetar kesakitan. Padahal, Yuani hanya menempelkan kapas yang sudah dibasahi alkohol untuk membersihkan lukanya. Namun bagi Kuofu yang sedang makan, rasa perih itu membuatnya menggigil. Dia menggunakan racun padaku, pikir Kuofu. Melihat reaksi ketakutan itu, Yuani merhela nafas dalam hati. Sambil mencibir, meski dijelaskan kalau ini alkohol desinfektan, juga percuma, tidak akan ada gunanya. Lebih baik biarkan gadis itu berpikir kalau dia sedang disiksa. Jadi, Yuani kembali berakting galak seperti penjahat. Makan terus, jangan berhenti, bisiknya jahat. Sampai akhirnya dia menarik tangan si gadis rubah. Sini, ulurkan tanganmu yang luka. Semua lukanya harus merasakan sakit. Begitu Kuofu selesai makan, Yuani juga selesai mengoleskan obat. Pria itu langsung berbalik dan berjalan keluar. Kuofu menatapnya dengan wajah tidak percaya. Dia tidak menyangka cairan yang dioleskan tadi ternyata bukan racun mematikan. Baru saja dia ingin membuka mulut memanggil, Yuani sudah membanting pintu. Menatap pintu yang tertutup rapat, Kuofu bergumam pelan. Bukankah ini kamar pribadimu? Di luar, Yuani lagi menggigil kedinginan. Tapi dia juga merasa lega. Dia berpikir besok pagi saat Kuofu sadar lukanya membaik, gadis itu pasti paham kalau yang dioleskan semalam bukan racun, melainkan obat penyembuh. Nilai penghitaman alias kebenciannya pasti bakal turun. Kena omel sedikit malam ini worth it lah. Baru mikir gitu, Douding langsung kasih penjelasan tambahan kalau pendapatan poin itu dibagi jadi dua. Satunya penurunan nilai penghitaman dan satunya peningkatan nilai hubungan. Dengar itu, Yuan Yu langsung nyengir senang. Mantep dong kalau gitu, kita lihat aja besok pagi, poinku pasti bakal meningkat pesat. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau kenyataan bakal melenceng jauh dari prediksinya. Keesokan paginya, nilai penghitaman Kuofu bukannya turun, malah naik. Tidak masuk akal, perjuanganku semalam kalaupun tidak dapat nilai 100, setidaknya dapat 90 lah. Kenapa kebenciannya malah nambah? Batin Yuani bingung sambil mondar-mandir ke sana kemari. Saat sedang panik, tiba-tiba dia mencium bau aneh. Ternyata itu bau badannya sendiri yang lupa mandi sampai baunya kecut. Yuan Yi langsung mendapat ide cemerlang. Kalau Kuofu melihat cowok ganteng yang bersih dan wangi, lalu bersikap lembut, hati gadis itu pasti luluh. Tanpa buang waktu, dia menyambar peralatan mandi dan bersiap pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Beberapa saat kemudian, pintu kamar Kuofu terbuka membuat si cewek rubah kaget. Dari balik pintu, seorang pria ganteng yang bersih dan glowing melangkah masuk. Kuofu sampai pangling dan tidak mengenali siapa orang ini. Saat mau bertanya identitas cowok di depannya itu, Yuan Yi langsung berpose sok ganteng yang sudah dilatihnya. Bagaimana? Terpesona kan? Siapa sangka, Kuofu malah mundur ketakutan dan memasang kuda-kuda bertahan. Nilai penghitamannya naik lagi. Dengar peringatan dari Douding, Yuan Yi langsung syok berat. Dia meratap dalam hati. Habis mandi begini, biarpun aku bukan secantik bidadari, setidaknya level kegantenganku di atas rata-rata dong. Kenapa dia malah makin benci? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau tiba-tiba ada cewek cantik yang agresif mendekatinya, dia juga pasti curiga cewek itu mau mengambil ginjalnya. Jadi, Yuan Yi langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi galak dan membentak. Kenapa kamu masih pakai baju gembel ini? Bukannya sudah kuberi baju baru? Kenapa? Kamu nggak suka baju yang aku kasih? Begitu dibilangin langsung pasang muka cemberut kayak gitu. Kamu sengaja mau cari masalah denganku ya? Pakai baju begituan mau bikin orang bilang kalau keluarga Li pelit. Mendengar bentakan itu, tubuh Kuofu kaku. Melihat si gadis rubah yang masih gemetaran, Yuan Yi sampai iba karena tingkat traumanya sudah setinggi ini. Karena belum mendengar teriakan tuannya lagi, Kuofu memberanikan diri menoleh. Seketika itu juga, Yuan Yi langsung teriak marah. Apa yang kamu lihat? Cepat, ganti bajumu. Kuofu akhirnya memberanikan diri berkata, tapi aku harus pergi memasak. Detik berikutnya, Yuan Yi langsung mendorongnya ke kasur. Masakanmu itu rasanya kayak sampah. Anjing saja bakal muntah kalau makan. Hari ini kamu tidak usah masak. Diam di rumah dan introspeksi diri. Setelah itu, Yuan Yi pergi dengan wajah emosi. Kuofu dengan takut-takut melongok melihat kepergiannya. Lalu menatap baju baru di atas kasur.
Mengingat bentakan dan perlakuan Yuani 2 hari ini, dia jadi bingung. Dia pikir sebagai budak yang kabur dan tertangkap kembali, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Tapi Yuani bukannya membuluhnya, malah memberinya baju sebagus ini. Apa tuannya benar-benar peduli padanya? Kenapa dia tidak menyiksaku seperti biasa? Bahkan lukaku kemarin udah mulai sembuh. Tiba-tiba suara iblis kecil muncul di kepalanya. Tamat riwayatmu. Kau malah berpikir orang yang tiap hari memukulimu itu peduli cuma karena hari ini dia tidak memukulmu. Jangan tertipu. Dengar suara iblis itu, Khufu langsung menepuk pipinya sendiri. Benar, dia pasti sedang merencanakan siksaan jenis baru. Aku sama sekali tidak boleh percaya padanya. Bahkan si iblis terus mengingatkan, itu benar, jangan mau ditipu. Kamu harus selalu waspada. Di luar rumah, Yuan Yi coba tanya ke sistemnya. Cewek kalau pakai baju bagus pasti senang, nilai kesukaannya pasti naik otomatis, iya kan? Baru saja dia selesai ngomong, sistem Doding langsung memberi tamparan realita. Nilai penghitaman Khufu barusan naik 0,03 poin. Hasil ini membuat Yuan Yi lemas sampai ingin sujud syukur saking putus asanya. Hidup ini berat banget, mending aku mati saja lah. Namun sedetik kemudian, dia mengubah ekspresinya lagi belajar akting jahat. Neng, apes banget nasibmu ketemu tuan muda ini. Jangan lupa untuk terus melayaniku. Dengan begitu, aku bisa memberimu kematian yang lembut. Sambil berkata begitu, dia bertanya girang ke arah sistem. Gimana? Aktingku barusan sudah cukup kejam belum? Doding menjawab dengan pasrah. Sudah cukup tuan, sudah sangat hebat. Yuani mengibas rambutnya dengan gaya sok asik. Demi menjaga karakter tetap konsisten, tuan muda ini harus latihan setiap hari. Bahkan BTS aja gak berjuang sekeras aku. Baru aja ngomong gitu, dia langsung teriak ngasih semangat. Doding, ayo semangat. Ini semua demi keberlangsungan hidup kita berdua. Sesaat kemudian, Yuani masuk ke kamar Khufu sambil membawa seikat kayu bakar. Mana cewekku? Apa kamu kabung lagi? Dari balik tirai, Khufu keluar dengan gemetaran. Lihat itu, Yuani langsung melempar kayu bakar yang dia bawa ke lantai. Sana mandi, dan jangan lupa pakai baju yang aku kasih. Khufu dengar itu dengan panik langsung jongkok ingin membereskan kayu yang berserakan. Yuani langsung membentak. Siapa yang menyuruhmu memungut kayu? Kalau lukamu terbuka lagi, aku harus keluar uang lagi buat mengobatimu. Cepat sana siap-siap mandi. Harus digosok sampai bersih kinclong. Tatapan Khufu meredup. Dia bingung sama kelakuan tuannya ini. Tapi Yuani gak peduli. Dia langsung menyiapkan air panas. Cepat duduk. Tunggu sampai air panasnya siap, habis itu kamu gosok tiap celah badanmu, biar nanti gak bikin mual waktu aku mainkan tubuhmu. Dengar semua desakan kejam itu, Khufu jadi gak membantah lagi. Dia cuma diam aja, nurut. Dalam hatinya dia makin percaya kalau Li Juani bakal tetap jadi tuan yang kejam dan tidak akan berubah. Setelah air panas siap, Yuani memanggil Khufu dan menyuruhnya cepat mandi. Tapi gadis itu malah memeluk dadanya sendiri dan mundur ketakutan. Yuani langsung memasang wajah masam. Budak wanita tetangga badannya lebih oke, mukanya lebih cantik dan jauh lebih berani daripada kamu. Aku tinggal keluar jalan-jalan sebentar saja sudah bisa cuci mata sepuasnya. Siapa juga yang nafsu melihatmu? Habis ngomong gitu, dia langsung pergi keluar sambil ngasih peringatan terakhir. Ingat, gosok tiap celah di tubuhmu. Melihat Yuani yang akhirnya pergi keluar, Khufu akhirnya melepas bajunya satu persatu. Sambil masuk ke bak mandi, hatinya berantakan. Dia menyuruhku mandi dan bilang bakal mainan sama badanku. Apa itu artinya malam ini aku harus melayaninya? Sedangkan di luar Yuani malah bingung sendiri. Otaknya pusing karena menaklukkan satu Khufu saja susahnya minta ampun. Lah ini masih ada 6 penjahat cewek lagi yang pasti lebih ribet. Ini benar-benar misi bunuh diri. Dia masuk ke dunia novel tujuannya buat jadi jagoan overpower, bukan jadi bucin. Sistem Doding mencoba menghiburnya. Tuan jangan patah semangat dulu. Coba bayangkan saja, kalau Tuan berhasil menaklukkan 7 penjahat wanita, Tuan akan memiliki 7 prajurit terkuat di dunia. Dengar itu, Yuani mengacungkan jempol semangat. Benar, jadi bucin hanyalah jalan ninjaku. Aku punya tujuan yang lebih mulia. Malam pun tiba. Khufu yang sudah selesai mandi, kini memakai baju baru. Yuani terus melihat sekilas ke arah si gadis rubah itu, dan perlu diakui kalau Khufu ini memang lumayan cantik, sampai bikin hati Yuani bergejolak. Dia langsung bertekad dalam hati untuk terus berbuat baik dan bakal membelikan gadis itu berbagai macam seragam yang berbeda. Tapi di luar dia tetap memasang wajah datar.
Ya lumayan lah, nggak bikin sakit mata. Komentar itu hampir membuat Kufu kena mental, mikir kalau tuannya sama sekali nggak puas. Yuani menguap lebar. Aku mau balik ke kamar buat tidur. Kalau sudah selesai beres-beres, masuk ke kamarku dan jaga aku tidur. Lindungi tuanmu ini dengan benar. Sambil bicara, Yuani tiba-tiba mencubit pipi Kufu dan berkata dengan nada mengancam, "Kalau tengah malam aku bangun dan tidak melihatmu, aku bakal telanjangin kamu dan kuikat di kasur." Kufu mengangguk cepat menyanggupi. Yuani baru melepaskan tangannya dan kembali ke kamar. Baru jalan beberapa langkah, dia menoleh lagi dan melotot. Pecahan kayu atau sampah apapun tidak usah dibereskan. Kalau gara-gara itu lukamu makin parah, aku lagi yang harus keluar uang panggil tabib. Kufu menatap punggung tuannya yang menjauh. Tubuhnya sedikit gemetar dan matanya berkaca-kaca. Ternyata dia peduli pada lukaku cuma karena takut buang-buang uang. Tapi begini juga bagus. Setidaknya nyawaku aman. Hidupku juga sedikit lebih baik dari sebelumnya. Habis mikir gitu, Kufu langsung duduk menangis di tanah. Bersyukur karena dia masih hidup dan hidupnya sekarang jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Yuani di dalam bersembunyi di balik pintu sambil diam-diam memperhatikan adegan itu. Doding tiba-tiba memberi notifikasi. Nilai penghitaman Kufu turun drastis. Kalau ritmenya begini terus, pasti bisa memenuhkan bar kesukaannya. Saking senangnya, Yuani langsung memeluk Doding. Bahkan Dodik yang dipeluk gitu juga ikut terharu. Tapi tatapannya masih tertuju pada Kufu di luar sana. Dasar bodoh, aku sudah bukan Yuani yang dulu lagi. Suatu hari nanti kamu bakal paham. Sambil tersenyum menghela nafas, dia mencibir sendiri. Aku tulus ingin melihatmu tersenyum, ingin membuatmu bahagia. Lihat saja nanti. Saat sedang berbaring memejamkan mata di kasur, Yuani mendengar suara gerakan halus. Begitu membuka mata, dia melihat Kufu duduk di tepi ranjang dengan wajah memerah sambil perlahan membuka bajunya. Yuani buru-buru bangun dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Kufu tampak bingung. Bukannya Tuan yang menyuruh saya menjaga Tuan istirahat. Yuani refleks menggeser duduknya ke pojokan kasur sambil memencet hidungnya yang tiba-tiba mimisan. Dalam hatinya langsung teriak, "Gawat! Kalau sampai ketahuan dia mimisan cuma gara-gara lihat cewek, mau ditaruh di mana mukaku?" Yuani buru-buru pasang wajah marah. Makin dikasih hati, makin ngelunjak, ya? Ngaca dong, lihat penampilanmu itu. Cuma anjing yang doyan gigi tulang, paham kan? Tak disangka, Kufu malah menjawab, "Tindakan Tuan beberapa hari ini bukannya tujuannya memang untuk malam ini." Yuani menggaruk kepalanya pasrah, malas menjelaskan. Dia langsung teriak lagi, "Tidur sana di kasur, aku tidur di lantai. Kita tidur terpisah, dak sudi aku tidur bareng cewek kotor kayak kamu." Tanpa basa-basi, Yuani langsung mendorong Kufu ke kasurnya dan pergi menjauh. Yuani dalam hati bingung. Dia ini cowok, bukan yang gak mau tidur bareng cewek, tapi dia takut kalau hilaf sekali aja, nyawanya bakal langsung melayang. Kufu yang kebingungan masih mencoba bertanya. Tapi belum kelar dia ngomong, Yuani langsung ngebalas teriak, "Bacot, diam dan tidur aja sana." Tanpa menunggu apapun, Yuani langsung tidur di lantai. Sedangkan Kufu cuma bisa melihat bingung. Tapi akhirnya, dia berbaring di kasur dengan patuh. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak tidur di kasur yang empuk dan nyaman, gadis itu cepat sekali terlelap. Tapi mimpi buruk segera datang menghampiri. Dia bermimpi desanya diserang bencana, api berkobar di mana-mana. Orang tuanya mati-matian melindunginya, menyuruhnya lari dan jangan menoleh ke belakang. Tapi secepat apapun dia berlari, dia tetap tertangkap. Saat terbangun dalam mimpi itu, dia sudah berada di dalam kurungan besi, menjadi budak hina. Ingatan menyakitkan itu membuat tubuhnya bergemetar hebat dalam tidurnya. Mendengar suara berisik, Yuani bertanya pelan, "Kenapa?" Tidak ada jawaban. Dia langsung duduk tegak dan bertanya pada Doding, "Kamu bisa mendeteksi mimpinya? Apa dia memimpikan masa lalunya?" Doding menjawab, "Tidak bisa dilihat secara langsung, Tuan. Tapi tidak perlu ditebak juga kita tahu apa yang dia mimpikan." Begitu ya, dia ini asalnya memang bangsawan, tapi malah dijual sebagai budak dan menerima berbagai penghinaan duniawi, pikir Yuani sambil menatap gadis itu. Dengan lembut, dia mengulurkan tangan dan menghapus air mata di sudut matanya Iba. Karena garis keturunan rubahnya punya kekuatan hebat, tapi itu semua terkunci karena traumanya. Selesai di atas, dia melihat luka di pahanya yang masih merah.
Luka bocah ini kenapa belum kering juga sih? Tanyanya dalam hati. Kemudian dia mengeluarkan kotak P3K, bersiap untuk mendesinfeksi lukanya lagi. Begitu alkohol menyentuh luka, Khufu langsung tersentak kesakitan dalam tidurnya. Sakit sekali. Apa yang dia lakukan pada aku? Batin Khufu dalam diam. Dia menggertakkan gigi dan berusaha untuk terus memejamkan mata erat-erat. Siang hari dipaksa makan, malam hari dipaksa tidur. Sakit sekali. Pasti dia mau mencelakai aku saat aku lengah, pikir Khufu. Tapi setelah Yuani selesai mengoleskan obat, pria itu malah balik tidur. Saat Khufu membuka mata, tatapannya penuh niat membunuh. Kalau mau bunuh aku, langsung saja. Tidak perlu menyiksaku seperti ini. Tiba-tiba, Khufu meraba pecahan kaca di bawah bantalnya dan menekannya ke leher Yuani. Karena kau berani menyentuhku saat aku tidur, jangan salahkan aku. Namun, tepat saat itu, dia merasakan sensasi gatal di lukanya. Saat dilihat lebih teliti, ternyata lukanya perlahan mulai sembuh. Sadar kalau tuannya tidak berniat menyiksa tapi malah mengobati, itu malah membuat si gadis rubah ini suka dalam hatinya. Keesokan paginya, belum juga bangun, Doding tiba-tiba teriak, "Jangan tidur terus, ada hal gawat yang terjadi." Sambil menggaruk matanya, dia mendengarkan penjelasan Doding. "Dengar ya, Shi Tianrui, tokoh utama asli dari dunia ini, udah muncul." Dengar kabar buruk itu, kepala Yuani berasa kayak disambar petir. Kalau si cowok tukang gombal yang ganteng itu udah muncul, lah terus aku harus gimana dong? Tapi bahkan Doding aja pasrah. Kalau itu aku juga kurang tahu, soalnya aku nggak nyangka dia bakal muncul secepat ini. Yuani langsung mikir keras. Dia ini adalah villain yang terus menyiksa Khufu sebagai salah satu heroin. Dan jika tokoh utama sukses merayu Khufu duluan, itu sama aja kayak bunuh diri. Belum kelar sama Khufu, Doding malah panik sendiri. Tapi kan, kalau tokoh utama udah berhasil mendapatkan heroin lain, itu juga tidak ada bedanya. Yuani masih berusaha santai, memikirkan solusi. Sampai akhirnya dia sadar kalau situasi ini sebenarnya nggak seburuk itu. Dia menjelaskan, jadi gini, kemarin aku dapat 30 poin kan? Itu artinya Khufu sudah nggak sebenci itu. Dan karena aku yang awalnya sampah tapi beruntung masih hidup, itu artinya jalan cerita juga sudah berubah. Karena itulah, kalaupun tokoh utama itu muncul dan mau merebut Khufu, dia harus melawanku dulu secara legal. Setelah mengatakan semua itu, Yuani akhirnya menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk menambahkan heroin lain ke dalam daftarnya. Sedangkan si gadis rubah yang udah bangun tapi masih pura-pura tidur, cuman mencibir mendengar tuannya yang lagi ngomong sendiri kayak orang gila. Tanpa dia sadari, Yuani udah ada di belakang sambil dengan lembut mengelus rambut Khufu. "Nah, begini dong rubah kecil pintar. Tidur lagi ya, tunggu aku di rumah baik-baik." Habis ngomong gitu, Yuani pelan-pelan pergi keluar. Tanpa dia sadari, Khufu udah bangun. Sikap dan ucapan tuannya itu malah membuat Khufu terdiam cukup lama karena bingung. Adegan berganti. Yuani sedang berada di pinggiran kota, berencana untuk membawa Khufu jalan-jalan lain kali. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. "Keluar, aku tahu kalian di sana," gertaknya, padahal sebenarnya dia tidak melihat apa-apa. Suara gemerisik dari semak-semak makin keras, bikin Yuani makin panik. Beberapa gadis keluar dari semak-semak. Salah satu dari mereka, si cewek penguntit, tersenyum kecil. "Jangan tegang begitu, kita satu desa kok. Tadi dengar suara, jadi kami mampir lihat. Waktu itu pernah lihat kamu di alun-alun. Namamu Yuani kan?" Yuani menurunkan kewaspadaannya. "Kukira binatang buas. Tadi cuma bersenandung sedikit. Tidak membuat kalian tertawa kan?" Dua gadis lain berbisik-bisik. Katanya Yuani itu galak dan sampah, suka menindas orang. Kok kelihatannya malah agak ganteng dan bicaranya sopan. Mendengar bisikan itu, Yuani tersenyum bangga dalam hati. Kalau emang niat memuji, yang keras dong suaranya. Gadis penguntit hijau malah mencibir kecut. Memang beda banget sama rumor yang beredar. Yuani mendekat sambil lanjut bertanya. "Oh ya, belum tanya, nama kalian siapa?" "Aning, Xiao Yuan, Zhang Shuishui." Xiao Yuan yang mimpin lalu menyodorkan sebuah semangka. Baru dipetik, manis banget loh. Yuani pura-pura sungkan. Waduh, jadi nggak enak nih. Tapi tangannya sudah sigap menerima semangka itu. "Kami baru dari gunung, panen banyak. Karena rasanya enak, ambil aja beberapa." Sambil ngomong gitu, mata Xiao Yuan tiba-tiba berubah tajam. "Bawa saja pulang buat dicicipi budak wanitamu."
Mendengar itu, Yuan Yi langsung mode on acting jahatnya. Kuafu, budak rendahan kayak dia mana pantas mencicipi ini. Dia nggak level. Di dalam hati dia bergumam, kalau mau acting harus totalitas, jangan sampai ketahuan belangnya. Douding pun memuji. Tuan benar-benar hati-hati banget ya. Karena nggak ada urusan lagi, Xiao Yuan ngajak dua cewek lain buat kembali pulang. Saat para gadis itu hendak pergi, Xiao Yuan sempat menoleh lagi ke arah Yuan Yi buat ngucapin selamat tinggal. Melihat itu, Yuan Yi langsung melambaikan tangan dengan ramah. Setelah mereka pergi, dia cuman menatap tajam sambil berpikir karena merasa ada yang aneh. Dia akhirnya bertanya pada Douding, di cerita asli ada cewek cantik bernama Xiao Yuan nggak? Douding mengecek data. Di daftar 7 target wanita, tidak ada nama dia. Mungkin karena image Tuan jadi lebih baik, jadi menarik perhatian karakter lain. Yuan Yi mengangguk percaya diri. Masuk akal juga sih. Tak lama kemudian, dia kembali ke dapur. Sialan, kenapa masak saja ribet banget sih? Korek apiku sudah habis gasnya. Gimana mau masak? Dia langsung tanya pada Douding. Ada pemantik api nggak? Minta 1 dong. Ada, harganya 1 poin. Detik berikutnya, Yuan Yi udah megang korek api yang menyala di tangannya. Hahaha, sebentar lagi, biar orang-orang udik di sini melihat penemuan hebat zaman now bernama korek api gas. Baru saja dia selesai ngomong, Kufu tiba-tiba muncul di belakangnya, yang langsung bikin Yuan Yi tersentak kaget. Yuan Yi yang nggak sengaja menjatuhkan korek apinya, buru-buru diinjak biar nggak dilihat. Iya, kenapa? Tanyanya gugup ke Kufu. Sadar dia salah tingkah, dia langsung ganti mode. Bukan, maksudku, bukan urusanmu. Ngapain kamu kesini? Kufu berjalan mendekat perlahan. Saya mau masak. Mendengar itu, Yuan Yi mengambil kayu bakar di sebelahnya. Ya sudah, kamu masak saja sana. Tuan muda ini mau latihan bertahan hidup. Jangan ikut campur. Dia langsung coba buat api pakai metode tradisional udik-udik. Udah dia gosok-gosok lama tapi nggak mau nyala. Dalam hati dia mikir panik. Bikin api pakai kayu begini susah banget sih. Jangan sampai malu-maluin lah. Tanpa banyak bicara, Kufu mengambil kayu dari tangan Yuan Yi. Biar aku saja. Tiba-tiba, cahaya api muncul di telapak tangannya. Wush! Detik berikutnya, semua kayu di tungku sudah terbakar. Yuan Yi sampai melongo melihatnya. Gila, keren banget! Kufu berkata dengan lemah lembut sambil menunduk kecil. Meskipun kekuatanku belum pulih sepenuhnya, memanggil sedikit percikan api masih bisa. Dalam hati Yuan Yi heboh sendiri. Dia barusan pakai sihir. Apa dunia ini nggak ada hukum fisika? Wajahnya tiba-tiba jadi suram. Walaupun tahu ini dunia fantasi, tapi lihat langsung tetap saja bikin kaget. Yuan Yi menarik ujung rok Cufu niat bertanya. Tadi gerakan tanganmu itu apa harus pakai mantra juga? Tidak perlu. Cukup fokuskan energi, lalu niatkan saja. Jelas Cufu. Yuan Yi makin kagum. Hebat banget. Jadi dulu kamu menyalakan api begini. Jarimu nggak kepanasan? Cufu bingung dengan reaksi tuannya. Tidak sakit kok. Gak berhenti di situ, Yuan Yi lanjut nyerocos panjang. Terus ada efek sampingnya nggak pakai skill ini? Aku boleh belajar nggak? Selain elemen api, kamu bisa elemen air atau petir juga. Ini pasti ramah lingkungan banget. Pantesan di sini nggak butuh teknologi. Ternyata ada sihir. Cufu cuma bengong mendengar celotehan tuannya itu. Dia ngomong apa sih? Aku nggak ngerti, pikirnya heran. Tapi, tiba-tiba wajah gadis itu memerah. Aneh, kok aku tiba-tiba merasa si brengsek ini agak imut. Iblis kecil di kepala Cufu langsung muncul. Gila kau ya, bisa-bisanya mikir dia imut. Jangan lupa, tahun-tahun dia menyiksamu. Cufu langsung tersadar dia tiba-tiba berdiri dan menjauh. Benar, dia itu orang sakit jiwa. Semua ini pasti cuma acting. Padahal, Yuan Yi di belakang sudah tidak mempedulikan Cufu lagi. Dia sibuk meniru gerakan tangan gadis itu tadi. Gimana cara fokusin energinya ya? Douding yang kasihan lihat tuannya langsung memberi notifikasi. Poin bisa dipakai menukar skill kok tuan. Dengar informasi itu, Yuan Yi langsung tersentak kaget. Apa? Bisa ditukar juga? Sedangkan Kuofu yang lagi bimbang, pikirannya masih kacau sendiri. 2 hari ini tuan memang beda banget. Meski sikapnya galak, tapi dia tidak memukul atau menghinaku lagi. Malah memberiku obat dan membiarkanku tidur di kasur. Yuan Yi juga masih fokus sama Douding. Sekarang aku bisa beli skill apa?
Sisa poin Tuan cuma cukup buat menukar skill yang namanya prediksi bahaya 10 detik sebelumnya. Mau? Cuma 10 detik, gak guna amat, pikir Yuanyi. Lihat Tuannya bimbang, Doding langsung kasih info tambahan. Skill Tuan bisa di-upgrade kok nanti. Tapi kemahalan gak sih? Kapan-kapan aja deh, aku coba pikirin lagi. Jawab Yuanyi. Tanpa sadar, Kuofu dari tadi udah diam-diam memperhatikan tuannya. Tuanku akhir-akhir ini kelihatan lebih ganteng dan wangi. Tiba-tiba, Yuanyi sadar ada yang aneh. Waduh, air di panci sudah luber. Dia melihat Kuofu melamun, wajahnya berubah-ubah dari suram ke merah. Jangan-jangan mau blackening lagi nih bocah. Harus cari cara. Oh iya, aku kan punya itu. Yuanyi dapat ide. Kuofu, lihat. Dia menyodorkan buah semangka ke depan garis itu. Lihat semangka di depannya, Kuofu jadi bertanya, dapat dari mana semangkanya? Yuanyi ngejawab, tadi waktu aku ambil kayu bakar, ada cewek yang ngasih ini padaku. Katanya sih manis banget. Kufu mulai berpikir, sekarang dia jadi ganteng, keluar rumah saja ada cewek yang ngasih buah. Tapi Kufu masih aja curiga. Karena di situasi normal, gak mungkin ada cewek yang tiba-tiba ngasih semangka ke orang asing. Tapi Yuanyi santai aja, sambil ngelanjutin. Iyalah, kalian para cewek kan suka petik buah, petik bunga gitu. Tapi ya sudahlah, simpen saja buat kamu makan sore nanti. Aku cowok jantan, gak doyan makanan manis-manis begini. Anggap saja kamu lagi hoki. Siapa sangka, detik berikutnya Kufu membanting tutup panci dengan keras. Brak! Yuanyi kaget setengah latih. Wajah Kufu berubah gelap. Aku tidak mau! Melihat Kufu ngamuk lagi, Yuanyi menaruh semangka itu di meja. Barang pemberian tuan muda ini, mana boleh kamu tolak? Setelah bilang begitu, dia langsung kabur dengan alasan, dapur banyak asap, aku keluar dulu. Di luar, dia langsung curhat lagi ke Doding. Gimana? Aku kaburnya cepat, jadi harusnya nggak ada masalah kan? Doding ragu-ragu menjawab. Ada yang aneh, sistem mendeteksi fluktuasi emosi Kufu sangat besar, tapi bukan sebuah gangguan. Syukurlah kalau bukan gangguan. Yuanyi lega. Tapi Doding masih bingung sendiri. Aneh banget, emosi apa sih ini sebenarnya? Gumamnya. Sementara itu, di dapur, Kuofu mengerucutkan bibirnya sambil menatap semangka yang ditinggalkan Yuanyi dengan tatapan tajam. Dikasih semangka langsung diterima. Kamu itu murahan banget sih, dikasih apa aja mau. Batinnya penuh dengki. Di luar rumah, Yuanyi sedang mengeluh melihat panel sistemnya. Panel ini fiturnya sedikit, poinnya lebih sedikit lagi. Kalau begini terus, gimana mau upgrade? Doding menghibur. Sabar tuan, nanti kalau 7 penjahat wanita sudah muncul semua, targetnya makin banyak, poinnya makin gampang didapat. Mendengar itu, Yuanyi langsung bersemangat lagi. Benar juga, 7 istri di grinding barengan, poinnya pasti super double. Ngebayangin dia bakal dibanjiri poin, wajahnya langsung nyengir sendiri. Tapi membayangkan satu cufu saja sudah bikin sakit kepala. Apalagi kalau 7 penjahat wanita muncul barengan, Yuanyi langsung merinding. Godaan sebesar itu kayaknya aku nggak kuat nampung deh. Keesokan harinya di alun-alun desa, tetua sufu sedang mengumpulkan semua orang untuk tradisi musim dingin tahunan. Budak laki-laki dan perempuan dipisah untuk berburu dan memetik kapas, dilindungi oleh prajurit tingkat 2 desa. Tapi Yuanyi malas mendengarkan omong kosang tetua itu. Matanya hanya tertuju pada cufu tersayang. Benar saja, gadis itu berdiri di sana terlihat jauh lebih cantik dari yang lain. Yuanyi mengedipkan mata genit padanya. Tapi begitu melihatnya, cufu langsung membuang muka sambil cemberut. Yuanyi langsung bingung. Ada apa ini? Kemarin aku sudah memberinya semangka. Kenapa masih belum luluh juga? Harus sampai kapan aku berakting jadi orang jahat? Dia cuma bisa menghela nafas capek. Menaklukkan wanita kenapa susah sekali. Padahal di novel-novel web biasanya bikin harem itu gampang banget. 5 hari berlalu begitu saja. Yuanyi duduk di gerbang desa dengan penuh tanda tanya. Budak orang lain sudah pada balik satu persatu. Kenapa cufuku belum kelihatan batang hidungnya? Tidak sabar, dia langsung melabrak tetua desa. Kufu sampai sekarang belum pulang. Kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Tetua Yuan Shifu menghela nafas pasrah. Bocah tengik ini bisa diam tidak sih? Berisik sekali. Tetua desa yang udah kesel berbalik langsung teriak.
Cepat, panggil pengawal dari kelompok itu. Tanya, kenapa budak bernama Kufu belum balik? Pengawal yang dipanggil berlari menghampiri dan buru-buru membela diri. Itu bukan salah saya. Budak miliknya itu sifatnya aneh. Sambil menunduk, dia mengajelasin. Dia dikucilkan budak lain, jadi harus memetik kapas sendirian di pinggiran. Terus tiba-tiba saja dia menghilang. Dengar-dengar dari budak lain, dia diculik oleh suku kegelapan. Mendengar itu, emosi Yuansi langsung meledak. Dia berdiri dan menarik kerah baju si pengawal. Dia diculik, kenapa kau tidak bilang dari tadi, sialan? Bukannya tugas kalian melindungi mereka? Pengawal itu menjawab dengan ngegas. Tugasku cuma mengawasi mereka kerja. Dia sendiri yang memisahkan diri cari mati. Masa salahku? Lagi pula buga kan bukan barang langka. Beli saja yang baru. Plak! Yuansi langsung menempeleng kepala si pengawal. Dasar cupu, kuremukan juga kepalamu. Orang cuma satu saja tidak becus kau jaga. Pengawal yang tidak terima langsung mau membalas. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Yuani tahun ini tidak punya poin kontribusi sama sekali. Pantas saja dia marah besar. Dia kan tidak mampu beli budak baru. Yuani melepaskan diri dari pengawal itu dan berkata tegas, Kuofu cuma diculik, belum mati. Aku pasti akan membawanya pulang. Melihat Yuani yang menjauh, kerumunan mulai mengejek. Cuma budak wanita doang, kok sampai segitunya? Apa kau mau jadi pahlawan kesiangan? Yuani segera pulang dan mulai menggeledah rumah mencari senjata yang pas buat jaga diri. Sistem Dowding menjelaskan, meskipun Tuan sudah mengubah alur cerita, event penculikan Kuofu tetap terjadi. Asalkan Tuan bisa menyelamatkan Kuofu sebelum protagonis asli, si Tianryu datang, Tuan bisa mencuri start. Mendengar itu, Yuani langsung semangat sambil menggebrak tongkat kayu di tangannya. Sementara itu, di luar gerbang benua Tianxuan, protagonis asli Shi Tianryu benar-benar muncul sesuai plot. Dia bertanya pada sistemnya, Suaiding, katanya tadi terdeteksi ada sistem lain di dunia ini. Siapa? Suaiding menjawab, belum bisa dipastikan, Tuan. Tianryu nanya lagi, tapi ku dengar pemilik Kuofu yang ampas itu masih hidup. Penyimpangan plot ini apa mungkin gara-gara dia? Suaiding menjawab dengan nada menjilat. Tenang saja, Tuan. Peran figuran ampas seperti dia tidak akan berpengaruh banyak. Alur utama cerita tetap berpusat pada Anda. Dengar itu, Tianryu tersenyum sombong. Benar, tunggu aku menyelamatkan Hufu, lalu membawanya berkelana menjauh dari Tuan yang hanya bisa menindasnya. Sekeras apapun hatinya, pasti bakal luluh jadi cewek manja di tanganku. Suaiding menimpali. Bener banget, Tuan. Bisa dibilang, Yuani yang suka menyiksa itu secara tidak langsung malah membantu Anda menaklukkan Hufu. Jadi Anda memang pilihan langit yang sesungguhnya. Di tempat lain, Yuani yang sedang berkemas tiba-tiba bersin. Acim! Dalam hatinya langsung mencibir. Siapa nih yang ngomongin aku? Bukan. Siapa yang ngomongin pemilik tubuh asli? Malam harinya, di sebuah goa yang lembab, tubuh si gadis rubah sudah diikat rantai. Suara tetesan air membangunkannya. Beberapa wanita dari suku kegelapan sudah mengepungnya. Jadi, di dunia ini, saat sebuah suku tertentu melakukan dosa besar dan dihukum oleh langit, mereka akan jadi suku kegelapan. Suku kegelapan adalah mereka yang melakukan kejahatan berat dan dihukum oleh dewa, ditinggalkan oleh cahaya. Mereka tidak diterima oleh suku manapun, hidup terlunta-lunta selamanya, dan mati dalam kegelapan tanpa pernah melihat matahari. Tiba-tiba, perut salah satu dari mereka berbunyi. Lapar sekali. Dia menatap Kufu dengan tatapan rakus. Sambil nyengir kejam, dia mencibir. Nggak tahan lagi, bikin ngiler banget. Sambil mengarahkan pisau ke paha Kufu, dia nyengir kejam. Bos, aku potong dagingnya sedikit ya, buat ganjel perut. Baru saja dia mau bergerak, pisau kecilnya direbut oleh wanita berambut ungu di sebelahnya. Sabar sedikit kenapa? Aku tahu kau lapar, tapi tahan dulu. Sambil mengarahkan pisau kecil itu ke wajah Kufu, cewek rambut ungu lanjut mencibir. Kalian sadar kan kalau gadis ini cantik sekali? Wanita itu menepuk-nepuk pipi Kufu dengan pisau, lalu menyobek sedikit bajunya. Lihat, tangkapan kita kali ini. Harta karun, badannya bagus, kulitnya halus. Kalau langsung dimakan sayang banget. Dia menyobek baju Kufu lagi. Coba cium baunya. Sudah lama aku tidak mencium aroma daging sebersih ini. Dulu waktu muda, aku juga punya wajah cantik dan wangi tubuh seperti dia. Melihat tatapan kotor dari si cewek rambut ungu itu, Kufu cuman menatap datar. Sampai akhirnya, tatapan amarah melonjak keluar. Api-api kebencian mulai terbentuk. Sementara itu, Yuan Yi berjalan sendirian di alun-alun desa. Tetua desa yang panik langsung kasih ceramah.
Supu kegelapan sering menyergap di luar kota sepanjang tahun. Kau jalan sendirian malam-malam begini tanpa bawa prajurit, itu sama saja cari mati. Tapi Yuani sama sekali gak peduli. Kalau mau kasih aku prajurit cupu yang tadi siang ku hajar sampai babak belur, mending gak usah deh. Tetua Shufu menahan Yuani, bingung. Kau kan biasanya tidak suka sama Kufu. Buat apa ambil resiko begini? Tetua, kalau kau sudah seumurku nanti kau bakal paham. Aku punya alasan kenapa harus menyelamatkan Kufu. Alasan apa? Coba jelaskan. Yuani hampir mati kutu ditanya begitu. Agar sesuai dengan karakter aslinya, dia harus cari alasan yang brengsek. Kufu itu budak wanitaku. Kalau sampai dia dinodai oleh laki-laki suku kegelapan, mau ditaruh di mana mukaku nanti? Shufu emosi mendengar jawaban itu. Dasar bocah tengik. Di saat begini masih mikirin gengsi. Biarpun dia mati di luar sana, tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi. Yuani terus ngeles. Tetua mana paham soal ginian. Manusia hidup demi muka, pohon hidup demi kulit. Aku, Yuani, lebih baik mati daripada membiarkan budak wanitaku jadi bahan tertawaan. Dia buru-buru mendorong tetua itu minggir. Sudah, jangan urusi urusanku. Kalau menghalangi lagi, kupukul sekalian tetua nanti. Tapi Sufu tidak menyerah. Dari belakang dia terus teriak. Aku ini teman baik ayahmu, makanya aku menasehatimu. Tidak kusangka kau ini tipe yang lebih mentingin gengsi daripada nyawa. Kalau kau tidak punya uang buat beli budak, paman yang bayarin, pilih saja budak wanitaku sesukamu. Yuani mengorek kupingnya ngejawab sepele. Diam kau, barang milikku aku yang atur. Meski gitu, dalam hati dia berpikir, ternyata tetua Su ini orangnya baik juga ya. Pemilik tubuh asli sebrengsek ini kok masih ada yang peduli sama nyawanya? Tak lama kemudian dia sampai di gerbang desa. Baru jalan 2 langkah, dia merasa ada hawa dingin di belakangnya. Dia buru-buru menoleh cepat. Siapa itu? Tapi tidak ada siapa-siapa. Dia kaget. Dowding menyarankan, Tuan, mending beli prediksi bahaya itu deh. Dalam situasi begini, lumayan buat nyawa cadangan. Melihat panel poinnya, Yuani merasa sayang. 45 poin, mahal banget itu. Kalau ku beli, aku langsung miskin mendadak. Baru saja dia bergumam, bisa kurang dikitnya harganya. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyelimutinya. Apaan ini? Detik berikutnya, Yuani lenyap ditelan kegelapan malam. Saat sadar, dia hanya mendengar suara tetesan air yang bergema di seluruh gua. Sambil guling-guling merasa terganggu, dia mencibir. Siapa yang lupa matiin keran air nih? Oi, anak asrama, tolong dicek dong. Sedetik kemudian, dia sadar penuhnya. Bentar, sialan. Aku kan sudah masuk ke dalam buku. Dia bangun, langsung lihat sekitar. Terus ini di mana? Angin yang bikin merinding tadi apaan? Dia buru-buru memanggil sistemnya. Dowding, kemana kau? Dowding muncul dengan wajah cengengesan. Selamat Tuan, Anda berhasil ditangkap oleh penjahat wanita nomor 2 dalam buku ini. Putri suku kegelapan. Suara langkah sepatu hak tinggi makin mendekat. Dowding menyemangati. Semangat Tuan! Yuani panik mencari tempat sembunyi. Di sini kok nggak ada lubang anjing buat ngumpet sih? Sampai akhirnya dia nyadar sesuatu. Suara kaki yang tadi berjalan pelan, sekarang tiba-tiba terdengar seperti sedang berlari. Belum sempat dia bereaksi, sebuah bayangan hitam menerjang dan menindihnya. Di depan matanya kini, ada sesosok wanita cantik. Tipe kakak-kakak onesan yang gotik abis. Sialan, kalau kayak gini mah Mimin juga surga. Wanita itu meraba seluruh tubuh dan mengendus lengan Yuani, seperti sedang memastikan sesuatu. Yuani membatin, kau kan penjahat wanita, kok agresif begini? Maunya apa sih? Yuani mencoba bertanya, tunggu sebentar, biarpun kamu cantik dan aku nggak mau nolak, tapi... Wanita itu memotong ucapannya. Kamu bangun di saat yang tepat. Darah suku kegelapanku membutuhkanmu. Ayo, kita bikin anak. Kalimat itu bikin Yuani bengong. Melihat Yuani diam saja, wanita itu tanpa basa-basi langsung mau menurunkan celananya. Yuani buru-buru teriak, tunggu dulu, hal enak begini juga harus lihat sikon dan tempat dong. Yuani membatin, setidaknya harus PDKT dulu lah. Lagi pula misi utamaku di sini adalah menyelamatkan Kufu. Sesuai alur cerita, kalau tiba-tiba Kufu muncul pas nilai penghitamannya lagi tinggi, bisa-bisa dia nggak akan melepaskanku. Baru saja berpikir begitu, nilai penghitaman si cewek onesan berambut hitam panjang di depannya mulai meroket gila-gilaan. Yuani panik. Waduh,
Di sini juga ada yang penghitamannya naik. Gawat! Baru aja mikir gitu, si Oneisan rambut hitam langsung menerjang. Yuani yang lihat itu buru-buru mundur. Sabar, sabar. Aku tahu kamu ngebet, tapi jangan buru-buru. Soal ginian aku lebih jago dari kamu. Teorinya harus dimantapkan dulu, baru praktek. Ceritanya kan masih panjang. Dengar itu, si Oneisan langsung memiringkan wajahnya. Kamu punya pengalaman membuat anak? Sambil memalingkan wajahnya, Yuani menjelaskan. Jadi gini, bikin anak itu kan ada tekniknya. Jadi kita harus belajar dasarnya dulu, baru setelah itu kita sikat bikin anak. Cewek itu malah memiringkan kepala bingung. Ayah dan ibuku cuma tidur bareng semalam, terus besoknya sudah jadi tuh. Kita tinggal tiru saja, nggak seribet yang kamu pikirkan. Detailnya aku sudah paham semua kok. Tanpa basa-basi, si Onesan rambut hitam langsung mendorong Yuani tidur ke belakang. Yuani seketika memutar otak. Kamu nggak pernah mikir kenapa di keluargamu cuma ada kamu sendirian? Kenapa kamu tidak punya saudara lain? Pertanyaan itu membuat si cewek terdiam. Kamu benar, kenapa orang tuaku cuma aku saja sebagai anaknya? Sambil memaksakan senyum, Yuani masih berusaha meyakinkan. Benar kan? Jadi buat anak itu ada teorinya. Harus di waktu dan di situasi yang tepat. Dalam pikirannya dia menangis kejer. Kalau dia beneran hamil, terus Kuofu datang, tamatlah misi utamaku. Minimal harus menunggu sampai ketujuh penjahat wanita ini bisa akur dulu sebelum waktunya. Douding di dalam pikirannya mengangguk setuju. Betul banget Tuan, harem-harem ini nggak boleh tahu keberadaan satu sama lain dulu sebelum waktunya. Cewek itu mendekat dengan antusias. Kalau gitu coba jelaskan apa maksudmu soal waktu, tempat, dan orang yang tepat itu. Yuani memasang wajah serius. Orang tuamu saling mencintai kan? Hanya jika dua orang benar-benar saling mencintai, pihak pria baru akan bersemangat penuh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Nah, kita ini kan baru aja ketemu, jadi belum ada perasaan dekat sama sekali. Karena itulah, kita harus meningkatkan kesukaan satu sama lain dulu, baru bisa bikin anak yang kuat dan sehat. Si cewek mendengarkan sambil mencatat dalam hati. Matanya berbinar senang menatap buku catatannya. Setelah selesai, mencatat, dia menatap Yuani. Aku nggak salah pilih orang. Kamu beda banget sama cowok-cowok jelek dan bau di sini. Sambil terus mendekatkan bibinya mau mencium, cewek rambut hitam itu lanjut ngomong. Kamu tahu banyak hal. Aku harus punya anak paling cantik di dunia sama kamu. Mendengar itu, hati Yuani yang tadinya mau terbang, jadi ketar-ketir lagi. Cewek itu mau menyerangnya lagi. Dia udah siap naik ke atas tubuh Yuani. Yuani yang kaget buru-buru menahan. Tunggu, kamu dengerin omonganku barusan gak sih? Tak disangka, cewek itu tiba-tiba menatapnya penuh cinta dan menembak langsung. Aku suka kamu. Sejak pertama kali melihatmu melindungi budak itu, aku sudah jatuh cinta padamu. Yuani sadar sesuatu. Waktu itu, berarti dia sudah pernah melihat Kuofu dong. Bahkan Douding yang dengar itu juga sampai kaget sendiri. Loh, kok bisa gitu sih? Cewek itu tersenyum senang. Gak apa-apa kalau kamu sukanya cuma sedikit. Asalkan aku sukanya 2 kali lipat. Kalau dijumlah, kan jadinya kita saling suka kan? Begitu dia selesai ngomong, angin aneh yang tadi muncul lagi. Detik berikutnya, Yuani sudah terikat oleh angin itu. Kamu, apa lagi yang mau kamu lakukan? Cewek itu tersenyum jahil. Karena kamu tahu banyak teori, ayo kita riset bareng-bareng. Sekalian kamu bisa ngajarin aku. Di dalam gua gelap dengan cahaya seadanya, hanya terdengar suara desahan si cewek sambil terus mendekatkan dirinya ke tubuh Yuani. Cewek itu, tanpa tahu malu, terus menjilati tubuh Yuani sampai ke wajahnya. Yuani yang gak bisa melakukan apapun cuman bisa menggertak. Tidak, tunggu. Waktu pembuatan anak tidak boleh ada pemaksaan seperti ini. Cepat, tarik auramu dan lepaskan ikatanku dulu. Tapi, lihat wajah Yuani yang memerah, si cewek itu malah makin mempermainkannya. Hehehe, kamu malu ya? Ibuku pernah bilang kalau seorang pria malu-malu, itu artinya dia senang. Dengar itu, Yuani gak bisa berkata-kata. Dia sendiri baru nyadar kalau ternyata dirinya itu punya fetish ditindih begini. Apa kamu malu? Jangan takut ya, aku pasti akan lembut. Aku tidak akan melukaimu kok. Ucap si cewek sambil terus mendekatkan dirinya. Melihat si cewek yang makin mendekatkan diri, bahkan iman Yuani mulai goyah.
Seketika, cewek itu langsung mencium lekat-lekat wajah Yuani, si cowok yang imannya mulai goyah, terus mencoba untuk melawan. Jangan, kamu sudah salah paham. Aku harus menjelaskan sesuatu dulu. Tidak. Mendengar semua ocehan itu, si cewek cuman senyum tipis. Senang banget dengan tubuh Yuani yang hangat dan baunya yang harum. Cup, seketika itu juga dia langsung mencium bibir cowok malang ini. Lihat kelakuan kayak gini, hati Yuani jadi gundah. Apa dia emang cewek villain lemah yang wajib ditolong di novelnya itu? Dengar pemikiran kayak gitu, Dowding langsung panik. Tuan, jangan sampai mau dibodohin. Si cewek ini terus saja memainkan tubuh Yuani dengan lembut. Ibuku dulu pernah bilang, kalau momen yang intens seperti ini adalah momen yang paling pas untuk membuat anak. Aku yakin, malam ini juga aku pasti bisa punya anak denganmu. Yuani, yang dari kehidupan sebelumnya hanya perjaga polos, akhirnya menyerang. Dia hanya menutup matanya malu-malu, tidak mampu berkata-kata. Di otak Yuani sekarang, bukan gimana cara menjauhkan cewek ini, tapi gimana caranya bertahan biar tidak keluar sebelum 30 detik. Tapi baru aja dia menghitung 2 detik, burung di bawahnya langsung moncrot keluar karena lehernya dijilat si cewek. Seketika itu juga, kepalanya langsung ngebul kepanasan. Tapi, dia udah nggak peduli lagi. Tanpa mikirin konsekuensinya, Yuani langsung nyosor dan mencium bibir si cewek duluan. Si cewek yang dari tadi menyerang lebih dulu, sekarang tiba-tiba luluh karena diserang begini. Dowding yang lihat itu makin panik. Tuan, hentikan! Deng Ting Xuang itu sifatnya ganas. Jika kamu main sekarang, dia dijamin pasti hamil. Dan kalau dia hamil, dengan kemampuanmu sekarang, tidak mungkin untuk meluluhkan hati heroin yang lain. Dengar ucapan itu, mata Yuani langsung jernih lagi. Meski dalam hatinya, dia emang sedikit kecewa karena harus berhenti. Dalam hatinya dia langsung tanya tegas, Dowding, selain tombak emas yang gak pernah tumbang, kamu pernah dengar gak yang terlalu keras malah gampang hancur? Kalau aku hancurin sekarang juga, kamu siap nanggung akibatnya gak? Dengar itu, Dowding masih berusaha menjelaskan. Aku tahu, emang sulit kalau gak bisa dikeluarkan sekarang, tapi kan Quan Fu masih menunggu buat diselamatkan. Duar! Kepala Yuani yang dengar itu berasa seperti disambar petir. Sedangkan Ting Ting yang ngelihat Yuani diam aja jadi bingung. Wajahnya mulai cemas. Apa aku menggigitmu terlalu keras? Tapi Yuani masih diam aja. Dia cuma menghela nafas bingung. Aduh, terus harus gimana dong ini? Nafsu cewek ini udah di ujung tanduk. Meski dunia kiamat, aku ragu kalau cewek ini bakal berhenti. Baru aja mikir gitu, dia tiba-tiba dapat ide. Kalau ku ingat-ingat, ada aturan asli dari suku kegelapan yang isinya tentang penyerapan energi pas kawin. Kalau pasangannya belum makan, bisa tepar kelelahan waktu proses. Yuani buru-buru bangun, terus ngeluh. Laparnya, aku belum makan dari tadi pagi, jadi lapar banget sekarang. Dengar ucapan itu, Ting Ting jadi salah tingkah. Oh iya, maaf, aku lupa. Aku belum kasih kamu makan apa-apa semenjak ku bawa ke sini. Hampir saja aku membunuh pasanganku. Dengar ucapan itu, wajah Yuani langsung sumringah. Rencananya sukses. Bahkan Dowding juga ngasih jempol. Mantap tuanku, memang selalu pintar. Setelah tahu itu, Ting Ting langsung berdiri dan berniat keluar buat mencarikan makanan. Seketika itu juga, aura merah gelap menyelimuti seluruh tubuhnya dan menghilang begitu saja di kegelapan. Lihat Ting Ting udah hilang, Yuani juga memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari sini. Tapi baru juga mau berdiri, Dowding langsung kasih peringatan. Tuan, jika kita lari sekarang, takutnya nanti pas Ting Xuang kembali, tingkat kebenciannya bakal naik jadi 100%. Sadar kalau mungkin terjadi, Yuani jadi mengurungkan niatnya dan bertanya ke sistem. Dia buru-buru merapikan diri terus merapikan ulang rencananya. Sedangkan di luar, Ting Ting udah menghadapi seekor harimau besar. Rar! Harimau itu langsung mengaum keras dan seketika itu juga langsung menerjang ke depan. Tapi Ting Ting dengan mudahnya menghindar. Aku nggak berminat buat baik-baik. Aku bakal ngebunuh kamu dan memberi makan suamiku di rumah. Ucap Ting Ting dingin sambil mematahkan ranting kecil. Beberapa saat berlalu, Ting Ting balik ke gua rumah mereka sambil tersenyum. Di tangannya, dia menggeret seekor harimau besar. Tapi baru aja melihat ke dalam, matanya tiba-tiba kosong. Wajahnya menghitam terkejut. Sementara itu, Yuani malah dengan santai memancing di luar gua. Tapi di belakangnya, sekelompok wanita suku kegelapan lainnya sedang mengincarnya sambil berbisik-bisik di balik semak-semak. Saat nangkap satu ikan dan mau diambil, jantung Yuani berdegup kencang. Dia bertanya pada Dowding. Dowding, coba dengerin mereka ngomong apa? Dowding tertawa. Sudah ku dengar bari tadi, Tuan. Yang gendut di kiri bilang Tuan kurus banget. Dagingnya pasti alot nggak enak.
Yang pendek di kanan bilang bokong tuan montok. Lemaknya pasti banyak. Kalau dipanggang, pasti maknyus. Yuani kaget setengah mati. Apaan sih? Orang suku kegelapan kenapa aneh semua dah? Doding mengingatkan. Pokoknya, Tuan sudah jadi target buruan mereka. Mending cari cara buat kabur deh. Yuani memutar otak lalu sengaja berteriak keras. Di sini ikannya habis. Aku mau cari tempat lain buat mancing lebih banyak. Sambil ngomong, dia diam-diam menyambar ikan yang baru didapatnya. Mancing endasmu! Teriaknya langsung lari berbirit-birit. Tapi secepat apapun dia lari, para wanita suku kegelapan itu terus mengejar sambil membawa peralatan makan masing-masing. Yuani yang lihat itu cuma bisa mengeluh. Dunia ini bahaya banget. Misi menaklukkan penjahat wanita harus dipercepat. Kalau nggak kumpulin poin buat beli skill, cepat atau lambat aku bakal mati konyol. Doding memberi peringatan. Jangan ngomel mulu, 13 langkah lagi mereka bakal nangkap Tuan. Tapi meski dibilang gitu, Yuani juga dari awal sudah mengerahkan seluruh tenaga cadangannya. Gila, aku nggak mau mati di sini, teriaknya putus asa. Tapi sedetik kemudian, dia tersandung akar pohon. Ikan di tangannya sampai ikut kaget. Doding berteriak, gawat, 9 langkah lagi mereka sampai. Si gendut itu bahkan udah ngeluarin goloknya. Yuani yang masih tergeletak langsung panik luar biasa. Aku nggak mau dimakan, tamatlah riwayatku kali ini. 7 langkah, 4 langkah, 2 langkah. Doding terus menghitung. Mereka datang. Slash, terdengar suara angin terbelah. Yuani bertanya panik. Doding, sabitnya kena bagian mana? Baru teriak gitu, otaknya langsung gelap. Kok ada suara geluduk-geluduk? Jangan-jangan burungku di bawah yang kena tebas. Doding menjawab santai. Tuan nggak mau nengok sendiri. Yuani bersiap melihat pemandangan mengerikan dan menoleh ke belakang. Ternyata, kepala ketiga wanita yang mengejarnya tadi sudah menggelinding di tanah. Asap hitam yang familiar muncul. Deng Tingshuang berdiri dengan wajah murka. Kamu keluar gua cuma buat nyari cewek-cewek ini? Tanyanya dingin sambil menatap dengan tajam. Melihat tatapan penuh niat membunuh itu, Doding memberi peringatan lagi. Bahaya Tuan, emosi Deng Tingshuang tidak stabil. Prediksi 2,5 detik lagi, kebenciannya bakal hancur total. Sambil menatap tajam ke tatapan Ting-Ting, Doding juga mulai menghitung mundur. Karena sudah begini, aku juga terpaksa, ucap Ting-Ting dingin. Tepat di detik terakhir, Yuani mengambil inisiatif memeluk Ting-Ting erat-erat. Tindakan tak terduga ini membuat cewek itu kaget. Matanya yang tadi dipenuhi hawa membunuh langsung berbinar cerah. Hatinya udah seperti bunga yang mekar. Apa dia masih menyukaiku? Yuani juga memasang wajah tulus. Ting-Ting, untung kamu datang tepat waktu buat nyelamatin aku. Kalau enggak, ikan yang kupancing buat kamu ini nggak bakal bisa kamu makan. Ucapnya sambil ngangkat ikan di tangannya tinggi-tinggi. Mendengar itu, ekspresi Tingshuang langsung berubah terharu dan malu-malu. Ini beneran buat aku? Tentu saja. Sebagai laki-laki, masa aku cuma sembunyi di gua sambil nunggu disuapin? Kamu kan lemah lembut begitu. Harusnya aku yang merawatmu. Jadi aku bukan mau kabur, tapi khusus keluar buat nangkap ikan buat kamu. Maaf ya kalau bikin salah paham. Dengar itu, Ting-Ting yakin sepenuhnya kalau suaminya ini pergi bukan buat kabur, tapi buat nyari makanan untuknya. Seketika itu juga, dia langsung memeluk Yuani erat-erat. Aku senang banget. Aku menemukan laki-laki terbaik di dunia. Tak lama kemudian, mereka kembali ke gua batu. Ting-Ting dengan terampil menguliti harimau tangkapannya tadi. Dengan percaya diri dia berkata, tenang saja, aku nggak lemah kok. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Melihat harimau raksasa yang dipotong-potong dengan sadis itu, kaki Yuani gemetaran lemas. Untung tadi reaksinya cepat. Kalau tidak, nasibnya bakal sama kayak harimau itu. Benar saja, Ting-Ting menyodorkan sepotong daging mentah yang masih berdarah. Yuani panik. Sayang, ini mau dimakan mentah. Iya suamiku. Cepat makan buat nambah tenaga. Sambil terus nyodorin daging mentah itu, Ting-Ting tersenyum penuh semangat. Nanti kalau sudah kenyang, kita bakal langsung bikin anak bareng. Yuani yang merinding melihat darah yang menetes menguatkan tekadnya. Ting-Ting, aku nggak makan daging mentah. Dengar satu kalimat itu, Tingshuang langsung marah besar. Dia mengira menolak makan daging mentah berarti menolak bikin anak bareng. Doding panik. Mati, mati. Kalau Tuan gak nurut, dia bakal murka. Yuani buru-buru menjelaskan. Sebenarnya, aku juga sudah gak sabar mau mulai ritual pewarisan itu. Jujur, aku lebih ngebet dari kamu.
Tapi kalau aku makan daging mentah begini, nanti aku sakit perut dan diare. Malah bakal ganggu performaku nanti. Ting Shuang yang dengar itu cuman setengah percaya. Masa sih? Bukannya klan serigala makan daging mentah semua? Yuani bersumpah. Ting Ting, kasih aku waktu sedikit lagi. Kita masak dagingnya sampai matang, habis makan, langsung kita mulai deh. Yuani nunjuk batu kosong sambil terus ngejelasin. Lagi pula, zaman sekarang beda sama dulu. Suku kami sudah lama nggak makan daging mentah. Tolong kamu lubangi batu ini bagian tengahnya. Nanti aku masakin makanan enak buat kamu. Dengar penjelasan itu, Ting Shuang yang menatap datar. Meski gitu, dia tetap menurut meski sedikit ragu. Dia mengambil batu tajam dan mulai memahat batu itu. Sementara Yuan Yi mengambil mangkuk batu yang sudah ada untuk menampung air dari resapan di goa. Sambil menunggu air, Yuan Yi bertanya pada Douding. Bumbu masak daging rebus ini enak nggak? Setelah Douding mengiyakan, Yuan Yi rela menghabiskan 1 poin untuk membelinya. Sedangkan Ting Shuang dengan kesal mengumpulkan kayu bakar yang diminta Yuan Yi. Saat Yuan Yi memasukkan ikan hasil pancingannya tadi ke dalam panci batu, dia noleh ke Ting Shuang. Ting Ting, sini bantuin aku bersihin ikan ini dong. Melihat Yuan Yi yang gerakannya lambat, Ting Shuang yang sedang memegang kayu bakar mulai tidak sabar. Sebenarnya berapa lama lagi baru bisa mulai sih? Tapi meski mengeluh begitu, Ting Shuang tetap nurut membantu, sampai akhirnya dia diam di pojokan sambil mainan batang kayu. Apa belum selesai? Yuan Yi memasukkan semua bahan ke dalam panci sambil menenangkan. Sebentar lagi, dijamin cepet kok. Saat Yuan Yi mengeluarkan korek api dan menyalakan kayu bakar, Ting Shuang tiba-tiba tersentak kaget sampai jatuh terduduk di tanah. Yuan Yi yang sedang asyik memasak tidak menyadari hal itu. Mulutnya masih bersenandung riang. Telur ayam, telur bebek, telur mata sapi. Douding yang tidak tahan melihat kebodohan tuannya langsung menegur. Tuan, berhenti nyanyi. Coba tengok ke belakang. Lihat, Deng Ting Shuang. Yuani yang bingung menoleh dan melihat Ting Shuang sedang memasang kuda-kuda waspada. Napasnya terengah-engah berat, badannya gemetaran hebat. Bahkan Yuani yang gak nyangka bakal lihat sisi kayak gini dari cewek tangguh kayak Ting Shuang cuman bisa diam kaku. Dengan suara bergetar, Ting Shuang akhirnya bertanya, "Kamu melakukan semua trik ini cuma untuk membuat api dan membunuhku kan?" Baru saja Yuani mau menjawab, kayu bakar di depannya meletup. Peletak. Suara itu membuat Ting Shuang makin ketakutan, langsung menutupi wajahnya. Yuani yang sadar akhirnya bertanya hati-hati, "Kamu takut api ya?" Begitu pertanyaan itu keluar, asap hitam mulai mengepul lagi dari tubuh Ting Shuang. Tidak mau makan daging mentah itu alasan, iya kan? Kamu sebenarnya tidak mau membuat anak bersamaku. Kamu melakukan semua ini cuma untuk membunuhku saat aku lengah. Yuani speechless. Cuma gara-gara dia kurang peka sedikit, wanita ini sudah mengarang skenario drama pengkhianatan di kepalanya. Sadar kalau dia harus bertindak serius, Yuani perlahan berjalan mendekat. Melihat Yuani mendekat, Ting Shuang makin waspada. Tapi di luar dugaan, Yuani hanya mengulurkan tangan, dan dengan tatapan datar yang tidak berbahaya, dia menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Sambil menarik lembut wanita itu, Yuani menjelaskan, "Aku menyalakan api supaya pancinya panas. Kalau pancinya panas, dagingnya baru bisa matang." Jelasnya dengan suara menenangkan. Tangannya perlahan terulur ke wajah Ting Shuang. "Dan kalau ada api, gua ini jadi terang. Kalau terang, aku baru bisa melihat wajahmu yang cantik ini. Selain itu, kalau ada api, suasana di sini jadi lebih hangat kan?" Mendengar itu, emosi Ting Shuang mulai mereda. Apa benar dia tidak berniat membunuhku? Yuani lalu menuntunnya duduk agak jauh dari api. "Kalau tidak suka api, duduk manis saja di sini. Sisanya biar aku yang urus." Yuani kemudian memilih 2 batang kayu kecil yang lurus dari tumpukan kayu bakar. "Nah, kalian berdua yang paling cakep. Kalian terpilih jadi sumpit." Tak lama kemudian, ikan rebus ala Yuani pun siap dihidangkan di meja batu. Dia lalu menjepit sepotong daging ikan dan menjelaskan pada Ting Shuang, "Makan ikan rebus harus mulai dari bagian perutnya. Daging perut tidak ada durinya dan palem lembut." Ting Shuang diam aja memandang 2 batang kayu di tangannya dengan bingung. Ditusuk-tusuk bagaimanapun, daging ikannya tidak mau menempel. "Pegang sumpit bukan begitu caranya. Sini aku ajari." Tangannya langsung memegang tangan Ting Shuang yang halus. "Jari telunjuk dan jempol harus begini."
Melihat Yuani yang begitu serius mengajarinya, secercah kepercayaan muncul lagi di hati Deng Tingshuang. Setelah bisa menjepit ikan, dia mencobanya. Baru satu suapan, matanya langsung berbinar. Enak! Yuani tertawa. Gimana? Aku nggak bohong kan? Kalau suka makan, yang banyak. Nanti aku masakin lagi. Dengar satu kalimat manis itu, Tingshuang langsung kegirangan senang. Doding yang ngeliat itu juga membawa kabar gembira. Selamat Tuan, nilai kesukaan Deng Tingshuang naik 0,5 poin. 30 poin sudah masuk ke akun Tuan. Dengar berita bahagia itu, Yuani langsung nyengir senang. Mantap! Sekarang aku kaya, langsung aja tukar ke kemampuan pendeteksi bahaya. Doding langsung memproses penukaran 45 poin ke kemampuan pendeteksi bahaya. Seketika, kemampuan itu langsung menyatu ke tubuh Yuani. Setelah masalah skill beres, dia langsung minta Doding buat menunjukkan masa lalu dari Tingshuang ke otaknya. Doding nurut, langsung mulai menyatukan kepingan ingatan Tingshuang. Ternyata, Deng Tingshuang adalah anak hasil hubungan manusia dan suku kegelapan. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia diusir dari desanya, dikucilkan dari seluruh warga di sana, membuatnya hidup terlunta-lunta. Darah campurannya membuatnya tidak diterima manusia, tapi juga dikucilkan oleh suku kegelapan. Dia sering mengalami kelaparan dan situasi hidup mati sendirian. Masa kecil yang keras membuatnya sangat menghargai makanan. Dia berani memakan apa saja demi bertahan hidup. Tanpa ada yang membimbing, dia hanya bertindak berdasarkan insting, dan ritual pembuatan anak menjadi obsesi terbesarnya saat dewasa. Melihat Yuani menangis, Tingshuang bingung. Kenapa kamu menangis? Mendengar cerita masa lalunya lewat sinkronisasi data Doding, Yuani meneteskan air mata deras. Dia buru-buru menghapus air mata harunya itu, dan langsung memeluk erat Tingshuang. Ting, ada aku di sini. Mulai sekarang aku jamin kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Saat wajah Tingshuang memerah membalas pelukan hangat itu, Doding memberi notifikasi lagi. Selamat Tuan, nilai kesukaan naik lagi jadi 1 poin. Total 60 poin sudah masuk. Yuani tertawa dalam hati sedikit ragu. Apa memang segampang ini buat mendapatkan poin kesukaan? Sementara itu di alun-alun desa, keributan sedang terjadi. Si gadis rubah dikepung para warga. Kufu, jangan macam-macam. Kami sudah mengirim orang mencari Yuani, teriak seseorang. Kufu dengan wajah gelap dan serius membalas. Kenapa kebetulan sekali tuanku yang hilang? Kalian sengaja mencelakainya kan? Di tengah kerumunan, seseorang diam-diam mengamati kejadian itu. Si protagonis asli, Shi Tianrei, bingung. Kok alur ceritanya kok agak aneh ya? Harusnya ini giliranku menyelamatkannya. Kok dia malah sudah balik sendiri? Kembali ke gua, baru saja Yuani selesai makan, tangannya tiba-tiba diikat. Tenang dulu, teriak Yuani panik. Tingshuang yang udah nafsu berkata dengan polos. Bukannya tadi kamu bilang kalau sudah kenyang kita mulai. Kenapa? Kamu mau ingkar janji? Wajahnya berubah sedih. Padahal, aku benar-benar ingin punya banyak anak denganmu. Yuani buru-buru mencari alasan. Tingshuang, kamu ingat kan kenapa dulu kamu sering ditindas? Apa kamu tega anak-anak kita nanti mengalami penderitaan yang sama? Mendengar itu, tubuh Tingshuang menegang. Dia langsung waspada dan menatap tajam. Bagaimana kamu tahu masa laluku? Yuani mencoba menganalisis dengan sok tahu. Fisikmu tidak seperti suku kegelapan murni yang dikutuk dewa. Lebih mirip campuran alami. Suku kegelapan murni tidak bisa berkembang biak antar sesama mereka. Jadi aku yakin kamu adalah anak dari suku kegelapan dan ras lain. Seberapa jahat dunia ini pada kalian, kamu pasti lebih tahu daripada aku. Setelah ngomong panjang lebar, Yuani deg-degan takut ketahuan bohongnya. Tingshuang tiba-tiba berdiri. Aku tahu. Dia lalu berbalik pergi. Aku mau keluar sebentar menenangkan diri. Kita tunda dulu buat anaknya. Begitu saja, Tingshuang menghilang pergi di dalam kegelapan. Melihat kepergiannya, Yuani menghela nafas lega. Akhirnya aman. Tapi sedetik kemudian, Doding berteriak. Gawat Tuan, rumah kebakaran. Bukan, ada masalah di desa. Apa? Tanya Yuani bingung. Nilai penghitaman Kuofu sedang meroket tajam Tuan. Sudah hampir mencapai batas kritis. Apa? Kenapa nggak bilang dari tadi? Ayo lari pulang sekarang. Ucap Yuani panik. Jalan kaki nggak bakal keburu Tuan. Saya bisa teleportasi Tuan langsung ke sana. Yuani emosi. Lah, kenapa baru ngomong sekarang kampret? Cepat teleport. Tapi
Fitur teleportasi butuh 50 poin, Tuan. Dasar lintah darat, kau sengaja merampokku di saat genting ya? Omel Yuani emosi. Setelah marah singkat, dia menggertakkan giginya nggak rela. Ya sudahlah, 50 ya 50, teleport sekarang. Cahaya biru muncul. Dalam sekejap, Yuani sudah kembali ke desa. Dia melihat kerumunan orang di tengah alun-alun. Takut terjadi sesuatu yang buruk, dia langsung menerobos masuk. Di sana, Khufu sedang mencengkram kerah baju seorang pengawal, memaksanya memberitahu keberadaan Yuani. Yuani yang lihat itu langsung berteriak, "Anak pintar, berhenti, aku sudah pulang." Mendengar suara itu, mode kesal Khufu langsung berhenti. Dia buru-buru melepas si pengawal malang yang bonyok dihajarnya. Yuani yang lihat itu merasa hangat di hatinya. Dia kira Khufu bakal senang kalau dia mati di luar sana. Ternyata gadis itu malah mengkhawatirkannya. Tetua Shufu melihat Yuani seperti melihat hantu. Dia langsung mengomel, "Yuani, budakmu berani menyerang prajurit desa. Benar-benar mau memberontak ya?" Yuani tertawa sinis. "Lawan budak wanita saja kalah. Masih berani ngaku prajurit. Suruh dia minum jamu kuat sana." Tetua Shufu mau emosi dengar itu, tapi Yuani masih nyolot. Lagi pula Khufu tidak salah. Melindungi tuannya adalah kewajiban seorang budak. Sambil nyodok wajah tetua Xfu, dia menegaskan masalah kemarin. Lagi pula, waktu budakku diculik sama suku kegelapan, prajurit desa malah diam aja. Mending bubar sekalian, biar gak bikin malu. Setelah puas melampiaskan kemosi, dia menggandeng tangan si gadis rubah. "Sudahlah Khufu, ayo kita pulang." Lihat tangannya digandeng, Khufu tertegun. Setelah berpisah beberapa hari, dia merasakan perubahan yang jelas dari tuannya. Duting sekali lagi muncul ngasih informasi. Tingkat kesukaan Khufu naik 1. Tuan mendapat tambahan 60 poin lagi. Tetua Xfu macang-macang di belakang mereka. "Diculik suku kegelapan apanya? Omong kosong. Kalau benar diculik, mana mungkin bisa balik hidup-hidup. Sok jadi pahlawan. Awas saja. Kalau aku sampai mengurusi bocah ini lagi, aku bakal tulis namaku terbalik." Di tempat tersembunyi, si Tian Rei protagonis asli makin curiga. "Yuani si ampas ini kok belum mati-mati juga? Shuaiding, keluar kau. Kau kasih aku novel bajakannya." Sistem Shuaiding bersikeras. "Ini novel asli berlisensi, Tuan. Dijamin ori." Si Tian Rei akhirnya berpikir, "Ya sudahlah, namanya juga dunia nyata, pasti ada penyimpangan dikit. Mending aku cari Deng Ting Xuang dulu buat farming poin cinta. Sesuai novel, jalan-jalan ke hutan dekat sini harusnya bakal ketemu dia." Tidak jauh dari sana, seekor ular piton raksasa sedang melilit di dahan pohon, mengawasi segalanya. Aneh, Yuani kok bisa lolos dari suku kegelapan tanpa lecet sedikit pun? Batin si cewek penguntit. Detik berikutnya, sosok yang mengintai itu berubah menjadi manusia. Seorang tuan muda yang jatuh miskin dan biasanya manja, sekarang malah jadi bisa mandiri dan diandalkan. Bagaimana caranya Yuani berubah sejauh itu? Sementara itu, di rumah, Yuani dan Khufu sedang duduk berhadapan canggung di bawah cahaya lilin. Nyala api yang bergoyang memantulkan rona merah di wajah gadis itu. Baru saja Yuani ingin memecahkan suasana yang canggung dan ambigu ini, Khufu malah melompat menjauh seperti kelinci yang ketakutan, bahkan menjaga jarak 2,5 meter darinya. "Aneh, sebelumnya kan baik-baik saja, kenapa kamu tegang begitu?" tanya Yuani bingung. Mendengar itu, wajah Khufu makin merah padam. "Tidak apa-apa, aku mau masak buat Tuan dulu." Setelah bicara begitu, gadis itu langsung kabur ke dapur. Yuani bingung, apa dia melakukan kesalahan sampai muka gadis itu merah begitu? Tapi, Douding memberitahu kalau itu bukan karena marah. Data di sistem menunjukkan kalau tingkat kesukaan Khufu sedang naik perlahan. Yuani tersenyum puas dalam hati. Apa jangan-jangan dia mulai beneran suka padaku? Tapi belum sempat dia senang-senang, Douding menyalakan alarm bahaya lagi. "Gawat Tuan, Deng Ting Xuang sudah balik ke gua dan tidak menemukan Tuan. Dia pikir Tuan kabur. Nilai penghitamannya sedang meroket naik." Yuani tepuk jidat pusing, merasa tak berdaya. Siapa sih yang bikin aturan kalau mantan penjahat wanita tidak boleh ketemuan? Apa aku harus membelah diri jadi 7 biar adil? Karena terlalu kesal, dia bahkan sampai mengutuk autornya karena bikin aturan konyol begini. Tapi ya sudahlah, mikir gitu juga nggak ada gunanya. Yang penting dia harus pamit dulu ke Khufu sebelum menghilang tiba-tiba. Masalahnya, kalau Khufu yang marah, seramnya bisa ngalahin siapapun.
Di sisi lain, di dalam gua terdengar suara barang-barang dibanting. Bicaranya saja manis, ujung-ujungnya cari kesempatan buat kabur. Tidak bisa dipercaya, semuanya pembohong. Teriak Ting Shuang frustasi. Asap hitam mulai mengepul dari tubuhnya. Yuani, awas kau ya, aku tidak akan biarkan kamu kabur. Namun baru saja dia selesai mengancam, suara Yuani terdengar dari belakangnya. Ting Ting, kamu kenapa? Ting Shuang yang kaget langsung menoleh. Wajahnya yang seram sekarang berubah jadi penuh harap. Di sana, dia melihat Yuani sedang memegang barang yang baru saja ditukar dengan 3 poin sistem. Suka nggak? Ini hadiah yang khusus kucari buat kamu, ucap Yuani lembut. Pertahanan Ting Shuang runtuh seketika. Dia tidak peduli lagi dan langsung menerjang memeluk Yuani. Yuani, aku sudah memikirkannya. Asalkan kita berusaha keras, anak kita pasti bahagia. Jadi, ayo kita mulai ritualnya sekarang juga. Saat itu juga, si pengganggu Doding muncul lagi di kepala Yuani. Tuan, jangan mau kalah. Kalau Deng Ting Shuang beneran hamil, Tuan gak bakal bisa kabur. Terus, gimana caranya mencegah penjahat wanita lain biar gak marah? Yuani tentu saja paham. Makanya, saat sistem memberikan pilihan mau lanjut ngowe atau tidak, dia terus memilih opsi tidak. Yuani memutar otak dan bertanya pada Ting Shuang. Kamu tahu nggak gimana cara suku kegelapan melakukan ritual dengan klan serigala? Karena kita beda ras, kalau asal-asalan bisa bahaya loh. Ritual biasa begitu saja ada bahayanya? Tentu saja. Pertama-tama, aku harus tahu dulu struktur tubuhmu. Struktur tubuh? Apa itu? Itu nggak penting. Yang penting, Ting Ting, kamu percaya nggak padaku? Ting Shuang cuman mengangguk lembut sambil nunjukin wajah kalau dia percaya suaminya. Melihat Ting Shuang mengangguk, Yuani melanjutkan. Di klan serigala, kami punya prosedur sebelum memulai ritual. Kami menyebutnya pemanasan. Padahal dalam hati Yuani berpikir licik. Ting Shuang ini gadis baik-baik. Pasti ini pengalaman pertamanya. Jadi, asalkan aku bikin dia merasakan sensasi roller coaster sampai capek, energinya pasti habis dan dia bakal ketiduran. Yuani mendekat perlahan. Ting Ting, aku periksa dulu struktur tubuh suku kegelapanmu ya. Selama proses ini, kamu harus rilaks. Yuani mulai memijat dan menyentuh perlahan bagian bawah cewek polos ini. Detik berikutnya, Ting Shuang seperti tersentuh tombol rahasianya, seluruh tubuhnya gemetar. Ting Shuang bingung, mau nanya ke Yuani, tapi Yuani santai aja nyuruh Ting Shuang buat rilaks. Sedetik kemudian, selebet, Yuani langsung merangsang lembut bagian bawah cewek ini. Seketika itu juga, gadis ini langsung memeluknya erat-erat. Dalam hati, Yuani senyum puas, karena benar dugaannya. Gadis yang belum pernah melakukan ritual ini memang sangat sensitif. Melihat reaksi itu, Yuani langsung menggendongnya bak putri dari dongeng. Masih mau lanjut? Ting Shuang yang keenakan memeluk lembut dan menjawab dengan suara manja. Mau, biarpun rasanya aneh tapi enak. Seketika itu juga, Yuani langsung membawa Ting Shuang ke tempat tidur di bagian dalam. Sambil menatap Ting Shuang yang terbaring lemah, Yuani tersenyum licik. Kalau begitu, izinkan aku menggunakan sihir penenang klan serigala padamu. Beberapa saat berlalu dan pemanasan mereka akhirnya selesai. Benar saja, sesuai dugaan. Gadis itu akhirnya kelelahan dan tertidur pulas. Doding melompat kegirangan. Tuan benar-benar jago. Sistem mendeteksi nilai penghitaman Deng Ting Shuang turun drastis. Tingkat kesukaan bertambah 0,5 poin. Hadiah 30 poin sudah masuk. Yuani menghela napas lega. Usahanya tidak sia-sia. Tak lama kemudian, dia pun ikutan tertidur karena kelelahan. Sementara itu di rumah, Kufu menatap tangannya sendiri sambil gemetar keterkutan. Kekuatanku sepertinya bertambah kuat lagi. Renungnya sambil mengingat kemarin saat dia menghabisi para gadis dari suku kegelapan. Di atas pohon, Xiao Yuan yang mengamati segalanya dari atas pohon merasa bingung. Hari ini Yuani jelas-jelas tidak keluar dari desa. Bagaimana caranya dia menghilang tadi? Aneh banget, tapi menarik juga. Pikirnya sambil tersenyum lembut. Keesokan paginya, suara kayu bakar yang meletup membangunkan Ting Shuang. Aku kenapa? Tanyanya bingung sambil perlahan membuka matanya. Yuani menoleh dan bertanya, semalam waktu pemanasan, kamu kecapean sampai ketiduran. Sekarang sudah enakan istirahatnya. Lihat Yuani di depannya, Ting Shuang langsung memeluknya dengan wajah bahagia. Kamu ternyata tidak pergi. Yuani tersenyum.
Ritual kita kan belum selesai, mana mungkin aku meninggalkanmu sekarang. Jadi, kamu percaya kan aku nggak bakal kabur? Berarti kamu beneran nggak akan pergi? Baru aja bilang gitu, Yoani langsung memotong. Eits, setidaknya sehari sekali aku harus tetap pulang ke desa. Kalau nggak, teman-temanku di sana bakal khawatir. Ting Shuang langsung menolak mentah-mentah tanpa pikir panjang. Yoani membujuk. Apa yang kamu takutkan? Kamu kan sudah tahu di mana rumahku. Aku juga nggak bisa lari kemana-mana. Dia menggenggam lembut tangan gadis itu. Kamu suka nggak dengan apa yang kulakukan padamu? Suka. Masih mau lagi? Mau. Kalau gitu, izinkan aku pulang sebentar ya. Saat Ting Shuang masih ragu, Yoani mengacungkan 3 jari. Aku bersumpah, aku tidak akan kabur. Lihat itu, Ting Shuang akhirnya tersenyum pasrah. Boleh sih, tapi kamu harus kuberi tanda dulu. Yoani bingung. Tanda seperti apa? Sambil miringkan wajahnya, Ting Shuang menggelaskan. Setelah aku berhasil menandaimu, aku bisa melacak keberadaanmu kapan saja. Dengan begitu, aku baru tenang membiarkanmu pulang. Tapi bukan itu yang bikin Yoani penasaran. Maksudku, tandanya bentuknya kayak gimana? Begini, hap. Detik berikutnya, Ting Shuang langsung menyambar leher Yoani. Ternyata, tanda yang dimaksud Ting Shuang adalah tanda merah, alias cupang di leher, tanda kepemilikan khusus. Tujuannya, biar dia nggak bisa kabur, sekaligus biar gadis itu bisa langsung datang kalau dia dalam bahaya. Kalau dipikir-pikir, ini seperti dapat asuransi nyawa tambahan. Untung ruginya masih seimbang lah, pikir Yuanyi saat melihat lehernya. Yuanyi bertanya hati-hati, Ting Ting, aku sudah boleh pergi kan? Di luar dugaan, sang ratu langsung mengizinkan dengan santai. Boleh. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Udah kayak istri yang lagi ngantar suaminya kerja. Setelah terima izin, dia langsung keluar sambil melambaikan tangannya. Yuanyi berencana jalan agak jauh dulu, baru pakai skill teleportasi. Tapi karena dilepaskan begitu mudah, dia malah merasa ada yang janggal. Saat dia sudah menemukan semak-semak dan bersiap teleportasi, tiba-tiba dia mendengar suara omelan Shi Tianrui, si protagonis asli. Gimana sih ini? Sesuai plot novel, harusnya pas sampai sini aku diculik Deng Ting Shuang ke dalam gua. Tapi sekarang bayangannya saja nggak ada. Gimana mau menaklukkan dia? Si protagonis nyinyir terus. Aku sudah keliling ke sana kemari, bukannya ketemu Deng Ting Shuang, aku malah mau dilecehkan sama cewek dari suku kegelapan biasa. Yuani baru sadar, ternyata karena dia sebagai peran figuran sudah mencuri start, alur cerita untuk protagonis asli jadi tidak memicu kemunculan Deng Ting Shuang. Yuani sebagai NPC di sini langsung tertawa kecil. Rasain. Tapi baru aja mikir gitu, otaknya muter lagi. Kalau Shi Tianrui beneran ketemu Ting Shuang gimana? Dia kan punya sistem ori. Orangnya ganteng pula. Yuani mana bisa bersaing. Lagi pula, ciuman pertama sudah dikasih ke Ting Shuang. Dia harus bertanggung jawab sampai akhir. Memikirkan hal ini, Yuani memutuskan untuk teleportasi balik ke gua sebentar. Begitu Yuani pergi, Ting Shuang sebenarnya kangen berat. Dia cuma berbaring lemas sambil memikirkan suaminya. Tapi baru juga mikir gitu, tiba-tiba dia mendengar suara jejak kaki. Dan bener aja, Yuani udah di depan goa sambil melambaikan tangannya. Ting Ting, aku pulang. Maaf ya, ada kelupaan sesuatu. Melihat Yuani tiba-tiba muncul lagi, Ting Shuang nirang bukan main. Sayang, kok cepet banget baliknya? Apa kamu nggak tega ninggalin aku sendirian? Iya Ting Ting, aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian, jawab Yuani dengan akting sok dalam. Tiba-tiba, aku ingat hal penting. Pertama, sebagai laki-laki, aku memang nggak tega ninggalin kamu. Kedua, aku tadi belikan rok buat kamu, nggak tahu pas atau enggak. Cepat ganti sana, aku sudah nggak sabar pengen lihat. Mendengar suaminya yang membawakan dia hadiah, wajah Ting Shuang langsung merah. Tak lama kemudian, Ting Shuang keluar dengan gaun baru. Gua yang suram itu rasanya langsung cerah seketika. Yuani lihat itu langsung nyengir senang. Ini model terbaru doh. Ting Ting suka nggak? Asalkan pemberian sayang, aku suka semuanya. Cuma agak sempit, dadaku sesak banget rasanya. Doding seketika muncul ngasih informasi. Selamat Tuan, sistem mendeteksi kalau tingkat kesukaan Deng Ting Shuang naik 0,5, hadiah 30 poin sudah dikirimkan. Tapi baru aja ngomong gitu, Ting Shuang memeluk erat Yuani. Dia ingat kalau suaminya sebentar lagi harus pergi lagi. Matanya jadi terlihat sedih. Tapi, justru karena kepolosannya inilah Yuani ingin Ting Shuang tetap aman di dalam gua. Di luar sana, Shi Tianrui akhirnya tidak sabar. Ah, sudahlah,
Lagi pula, suku kegelapan sebentar lagi mau hibernasi musim dingin. Mending kita cari penjahat wanita yang lain dulu. Nanti kalau waktunya pas, baru cari Deng Tingshuang lagi. Dia langsung pakai skill teleportasi yang dikasih secara gratis sama sistem. Padahal Yuani harus relakan 50 poin buat beli skill ini. Seketika itu juga, Shi Tianri langsung melesat pergi entah kemana. Sedangkan di gua, Yuani sudah berjanji akan menemani Tingshuang sampai tidur baru dia pergi diam-diam. Sekarang, Tingshuang udah benar-benar tidur, jadi waktunya pas. Saat dipanggil tidak ada jawaban, Yuani mikir kalau Tingshuang sudah benar-benar pulas. Dia buru-buru membuka panel sistem dan mengaktifkan skill teleportasi. Wush! Detik berikutnya, dia sudah kembali ke desa. Dia melihat sekeliling memastikan tidak ada yang melihat. Tapi ternyata lampu di rumahnya masih menyala. Kufu belum tidur. Apa dia menunggunya? Saat dia masuk ke rumahnya, tanpa Yuani sadari, gerak-geriknya diawasi dari kegelapan. Saat dia mendorong pintu masuk, rumah seekor ular piton raksasa perlahan menampakkan diri, lalu berubah wujud menjadi manusia. Xiao Yuan mengerutkan kening, bingung setengah mati. Yuani ini kok bisa menggunakan mantra pembalik arah tingkat tinggi begitu? Makasih bagi yang udah nonton sampai akhir meski dengan segala kekurangannya. Aku Benih, pamit lanjutin menantu terkuat. Bye-bye.